Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 459. Namun dalam pada itu, keadaan Kidarpatenaya justru lebih buruk lagi. Kidarpatenaya itu telah terlempar beberapa langkah surut, terbanting jatuh dan tidak dapat bangkit kembali. Nafasnya menjadi terengah-engah. Isi dadanya serasa telah runtuh dari pegangannya. Beberapa orang juga telah melingkarinya. Seorang di antara mereka berjongkok di sampingnya sambil berdesis. Kidarpatenaya! Kidarpatenaya! Terdengar Kidarpatenaya itu berdesah menahan sakit. Namun kemudian ia pun berdesis. Aku akan membunuhnya. Apakah Kidarpatenaya membawa obat yang dapat meringankan keadaan Kidarpatenaya? Bertanya orang yang berjongkok itu. Kidarpatenaya memandanginya dengan tatapan mata yang tajam. Dalam keadaannya yang sulit itu, ia masih juga menggeram pula. Jangan biarkan Agung Sedayu melarikan diri. Tidak, sahut orang yang berjongkok di sampingnya. Agung Sedayu tidak dapat bangkit lagi. Heh, ia sudah mati? Mungkin ia sudah mati. Akhirnya aku dapat membunuhnya. Sekarang, aku akan membunuh Empu Wisanata. Kidarpatenaya itu memaksa untuk bangkit. Namun tiba-tiba dari sela-sela bibirnya mengalir darahnya yang segar. Kidarpatenaya itu terbatuk. Kepalanya yang sudah diangkatnya itu diletakkannya kembali. Tangan orang yang berjongkok di sampingnya itulah yang menahan kepalanya itu. Mata Kidarpatenaya pun mulai menjadi pudar. Orang yang berjongkok itu bertanya pula. Di mana obat yang Kidarpatenaya bawa itu? Tetapi Kidarpatenaya tidak menjawabnya. Matanya yang redup itu pun kemudian terpejam. Tetapi masih terdengar ia berdesis. Akhirnya aku bunuh Ki Lurah Agung Sedayu, yang namanya berkibar di tanah perdikan Menoreh dan sekitarnya. Suaranya pun menjadi semakin lambat, dan bahkan kemudian hilang bersamaan dengan tarikan nafasnya yang terakhir. Pada saat itulah, Agung Sedayu bangkit dan duduk dibantu oleh dua orang prajuritnya. Dengan suara lirih ia berdesis. Cari hubungan dengan Gelagah Putih, Sabung Sari, atau Kiai Wijil dan Nyi Wijil. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, terdengar jawaban. Aku di sini, Ki Lurah. Ki Wijil? Iya, Ki Lurah. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Sementara itu Ki Wijil dan Nyi Wijil pun berjongkok di sebelahnya duduk. Dengan suara yang bergetar Agung Sedayu pun bertanya. Bagaimana dengan Kidarpatenaya? Seorang prajurit menjawab. Kidarpatenaya telah meninggal. Kau pasti, bertanya Agung Sedayu. Nampak pada suasana orang-orang yang mengusungnya ke belakang medan. Ki Sabalintang sendiri tentu akan segera tampil, berkata Ki Wijil. Tak. Aku akan menunjukkan salah satu pilihan itu. Terima kasih Ki Wijil. Tetapi bagaimana dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari? Gelagah Putih telah menyelesaikan lawannya, meskipun Gelagah Putih juga terluka di dalam. Tetapi ia tidak apa-apa, jawab prajuritnya. Sabung Sari? Kami masih menunggu seorang penghubung. Kenapa menunggu? Pergilah. Lihat, apa yang terjadi dengan Sabung Sari. Sementara seorang penghubung berusaha mencari keterangan tentang Sabung Sari, maka Ki Wijil dan Nyi Wijil lah yang kemudian berada di induk pasukan. Sedangkan Agung Sedayu telah dipapah mundur ke belakang medan pertempuran. Dengan dikawal oleh beberapa orang prajurit, Agung Sedayu duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Meskipun ia terluka di dalam, tetapi Agung Sedayu masih tetap mengikuti jalannya pertempuran lewat para penghubung yang hilir mudik. Pada saat itu, Sabung Sari pun ternyata telah sampai di puncak ilmunya. Lawannya Tunjung Tuh telah menyerangnya dengan lontaran-lontaran pasar beracun, sehingga Sabung Sari tidak sempat mendekatinya. Karena itu, maka Sabung Sari telah melawan Tunjung Tuh dengan ilmu pamungkasnya. Ketika pasar-pasar kecil itu memburunya kemanapun ia meloncat mengelak, maka Sabung Sari menjadi tidak sabar lagi. Dengan langkah-langkah panjang Sabung Sari meloncat menjauh, mengambil jarak sampai keluar jangkauan pasar-pasar itu. Jangan lari, teriak Tunjung Tuh. Tanpa memperhitungkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas dirinya, Tunjung Tuh itu telah meloncat memburunya. Namun pada saat itu pula, Sabung Sari melontarkan ilmunya. Mirip dengan ilmu yang dimiliki Agung Sedayu, maka dari kedua mata Sabung Sari telah memancar sinar yang gemerlap, meluncur menyambar tubuh Tunjung Tuh.
Tunjung Tuh yang tidak mengira akan mendapat serangan yang demikian dahsyatnya, terkejut bukan kepalang. Dengan cepat ia berusaha untuk mengelak. Dijatuhkannya tubuhnya ke samping, kemudian berguling dengan cepat. Namun, demikian ia bangkit, maka serangan Sabung Sari berikutnya telah meluncur dengan cepatnya. Tidak ada kesempatan bagi Tunjung Tuh untuk melepaskan diri. Meskipun sekali lagi ia meloncat dan berputar di udara, namun serangan Sabung Sari itu menyentuh tubuhnya. Tubuh Tunjung Tuh itu bagaikan diputar. Sentuhan serangan Sabung Sari itu bagaikan telah membakar bahunya, sehingga Tunjung Tuh itu kehilangan keseimbangannya. Dengan derasnya Tunjung Tuh itu terbanting jatuh. Kemudian ia pun menggeliat kesakitan sambil berdesah tertahan. Beberapa orang dengan cepat menolongnya dan membawanya ke belakang medan pertempuran. Sabung Sari sama sekali tidak menghalanginya. Bahkan ia pun melarang ketika beberapa orang telah siap untuk memburunya menyelesaikan Tunjung Tuh itu, meskipun sudah berada di antara kawan-kawannya. Sudah cukup, teriak Sabung Sari. Jangan menyerang orang yang sudah tidak berdaya. Orang-orang yang sudah siap untuk mengejar Tunjung Tuh itu pun tertegun. Sementara Sabung Sari pun berkata, masih banyak lawan yang harus kita hadapi. Dalam pada itu, penghubung yang diperintahkan untuk menghubungi Sabung Sari telah melihat apa yang terjadi. Tetapi untuk mengesahkan tugasnya, maka ia pun telah mendekati Sabung Sari sambil berkata, apa yang dapat aku laporkan kepada Ki Lurah Agung Sedayu? Kedudukan kita mantap, sahut Sabung Sari. Kita akan bergerak maju. Bagaimana dengan lawan yang kau hadapi? Namanya Tunjung Tuh. Tetapi orang itu tidak menjadi masalah lagi di sayap ini. Ya, aku memang melihatnya. Sampaikan kepada Ki Lurah. Tetapi bagaimana dengan Ki Lurah sendiri? Ki Lurah mengalami luka dalam. Tetapi keadaannya sudah menjadi semakin baik. Sabung Sari pun kemudian berkata, baik. Keadaan terakhir, aku akan memasuki medan lagi. Kita harus dapat segera menghalau lawan. Kita tidak perlu menunggu senja. Keadaan pasukan lawan di sayap ini sudah menjadi semakin buruk. Penghubung itu pun kemudian meninggalkan Sabung Sari, yang kemudian berada di antara para pengawal Tanah Perdikan. Ketika penghubung itu kemudian melaporkan kepada Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun telah memerintahkan lewat para penghubung kepada setiap pemimpin kelompok, untuk dengan segera menghalau pasukan lawan. Jika mungkin pasukan itu harus dihancurkan, sehingga tidak akan mempunyai kekuatan untuk menyerang kembali. Setidak-tidaknya dalam waktu dekat. Sementara itu Agung Sedayu pun telah menerima laporan tentang keadaan Gelagah Putih. Namun laporan itu juga menyebutkan bahwa Gelagah Putih telah mendapat pengobatan seperlunya. Para pemimpin kelompok pada pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun segera memerintahkan setiap orang dalam kelompoknya untuk mengerahkan kemampuan mereka. Tanda-tanda bahwa pasukan lawan sudah kehilangan kesempatan semakin jelas. Perlawanan mereka tidak lagi terasa garang. Guncangan-guncangan pun telah terjadi pada garis pertempuran itu. Orang-orang berilmu tinggi yang masih bertempur di antara para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan pun ikut menentukan bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun semakin menekan pasukan lawan. Ki Sabalintang pun telah mendapat laporan tentang keadaan pasukannya. Ia pun telah mendapat laporan bahwa beberapa orang berilmu tinggi telah dilumpuhkan. 2 orang saudara seperguruan yang bertempur melawan Gelagah Putih telah terbunuh. Tunjung Tuh telah tidak berdaya lagi. Suranata tidak lagi mampu melawan karena luka-lukanya, sementara Wira Aren telah menjadi pingsan. Keadaannya bahkan menjadi buruk sekali. Sedangkan Ki Darpatenaya yang berniat untuk membunuh Agung Sedayu dan Empu Isanata, justru telah terbunuh oleh Agung Sedayu. Darpatenaya mati, bertanya Ki Sabalintang. Ya, jawab seorang penghubung. Ki Sabalintang termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun tersenyum dan berkata kepada pengawalnya yang paling dipercaya. Orang itu memang harus mati. Kenapa? Bertanya kepercayaan Ki Sabalintang itu. Aku membencinya. Jika ia mendapat kesempatan, maka ia tentu akan mengambil alih kepemimpinan kita, orang-orang yang telah sepakat untuk membangunkan kembali perguruan Kedung Jati yang diperluas. Ia merasa memiliki banyak kelebihan dari aku dan orang-orang lain yang bergabung dengan kita. Pengawalnya menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berdesis. Tetapi pasukan kita sekarang terdesak.
Jika Kidarpatenaya benar-benar dapat membunuh Agung Sedayu di medan ini, dan kemudian membunuh Empu Isanata di medan utara, maka kita akan mempunyai kesempatan untuk menghancurkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Kita akan dapat mencapai Padukuhan Induk selambat-lambatnya esok siang. Jika Kidarpatenaya berhasil, apakah kita masih akan dapat ikut memasuki Padukuhan Induk? Pengawalnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin Kidarpatenaya akan memanfaatkan kemenangan itu. Tetapi ia tidak akan dapat bertindak dengan serta-merta. Ia harus memperhitungkan sikap banyak orang dengan berbagai macam sikap. Tetapi bahwa Ki Sabalintanglah yang memiliki tongkat baja putih itu, pengaruhnya akan sangat besar. Sudahlah. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Menurut Ki Sabalintang, kita akan turun ke medan. Apakah ada gunanya? Jadi, bertanya Ki Sabalintang, bagaimana laporan dari sisi utara? Pemimpin pasukan Tanah Perdikan terluka parah. Tetapi orang lain telah mengambil alih. Seorang setua Empu Isanata. Tetapi bukan Empu Isanata. Selanjutnya, belum ada laporan berikutnya, jawab pengawal Ki Sabalintang yang paling dipercaya itu. Ia pun kemudian berkata, sebaiknya kita bertahan saja sampai senja. Mudah-mudahan pasukan di sisi utara mampu memecahkan pertahanan pasukan Tanah Perdikan, sementara pasukan khusus yang langsung menuju ke Padukuhan Induk berhasil menduduki Padukuhan Induk itu. Ki Sabalintang mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian katanya, karena itu, maka kita harus turun ke medan. Masih ada beberapa orang berilmu tinggi dari Tanah Perdikan Menoreh yang berada di medan. Demikianlah, Ki Sabalintang bersama pengawalnya yang paling dipercayanya itu, diikuti oleh beberapa orang pengawal pilihan, telah maju ke medan. Ki Sabalintang pun telah memberikan perintah kepada seluruh pasukannya untuk berusaha bertahan sampai matahari terbenam. Dalam pada itu, matahari memang sudah menjadi semakin rendah. Beberapa saat lagi, senja akan turun. Namun berita terakhir yang sampai kepada Ki Sabalintang membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Pasukan yang bertempur di sisi utara dapat didesak mundur oleh pasukan Tanah Perdikan Menoreh, meskipun pimpinan pasukan Tanah Perdikan itu terluka parah. Sebenarnya lah, pimpinan pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang berada di sisi utara terluka parah. Prastawa pingsan ketika para pengawalnya sempat menyelamatkannya. Lukanya sangat parah di lambung dan di bahunya. Ki Jayaragalah yang telah mengambil alih pimpinan. Dalam keadaan yang gawat, maka Ki Jayaraga tidak mempunyai pilihan. Sementara itu, para pengawal Tanah Perdikan dan para prajurit dari pasukan khusus yang ada di dalam pasukan di sisi utara itu telah mengenalnya. Di bawah pimpinannya, pasukan yang marah itu telah mendesak pasukan yang dipimpin oleh Ki Sirnasikara. Sementara itu, pasukan yang memisahkan diri dan menyerang langsung Padukuhan Induk itu pun telah pecah dan tidak berdaya. Ki Pringgareja tidak berhasil membalas dendam. Namun Ki Pringgareja sendiri yang mampu lolos dari maut di medan di sisi selatan, justru telah terbunuh. Pasukannya pun pecah bercerai-berai. Sebagian dari antara mereka berhasil meloloskan diri, sebagian yang lain menyerah, dan sebagian lagi terbunuh di pertempuran. Keadaan Prastawa memang gawat. Seorang penghubung khusus telah melarikan kudanya ke Padukuhan Induk. Namun penghubung itu harus mengambil jalan melingkar, karena jalan yang akan dilaluinya menjadi arena pertempuran yang menebar, ketika para pengawal Tanah Perdikan sedang memburu lawan-lawannya yang melarikan diri. Penghubung itu memasuki Padukuhan Induk lewat pintu Regol Butulan. Ketika penghubung itu sampai di rumah Ki Gede, maka dari pengawal yang berada di rumah itu, penghubung itu diberitahu bahwa Ki Gede berada di gerbang utama Padukuhan Induk Tanah Perdikan itu. Dengan tergesa-gesa penghubung itu telah menemui Ki Gede, dan menyampaikan berita bahwa Prastawa terluka parah. Jantung Ki Gede menjadi berdebaran. Ia pun telah memerintahkan seseorang menyiapkan 2 ekor kuda bagi dirinya dan Ki Argajaya. Sementara itu, diperintahkannya seorang penghubung untuk menyampaikan perintahnya kepada Sekar Mirah, bahwa Sekar Mirah bertanggung jawab atas keselamatan Padukuhan Induk. Sekar Mirah terkejut mendengar perintah itu, tetapi ia tidak sempat bertanya. Ki Gede dan Ki Argajaya yang disusul di antara pasukan yang berada di luar Padukuhan Induk, telah berpacu ke medan di sebelah utara bersama 2 orang pengawal berkuda. Ketika mereka sampai di medan, pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah berhasil mendesak pasukan lawan.
Ki Jayaraga telah berhasil membunuh Ki Sirna Sikara yang berusaha menghentikannya. Tetapi justru Ki Sirna Sikaralah yang terbunuh di pertempuran itu. Sementara tidak seorang pun yang dapat menghalangi Sayoga yang bertempur dengan garangnya di antara para pengawal Tanah Perdikan Menoreh serta para prajurit. Tetapi pasukan Tanah Perdikan Menoreh tidak sempat memburu pasukan lawan yang hampir saja pecah. Langit pun menjadi suram oleh senja yang telah turun. Dalam pada itu, pasukan Tanah Perdikan yang bertempur di perbatasan di sebelah barat, telah berhasil menghalau pasukan lawan pula. Ki Sabalintang memang memerintahkan pasukannya untuk bertahan. Meskipun demikian, pasukan Ki Sabalintang itu harus memelihara keutuhan pasukannya sambil bergerak mundur. Ki Argajaya dengan tegang duduk di sebuah amben panjang, di padukuhan di belakang garis pertempuran di sisi utara. Karena keadaan luka-lukanya, maka Prastawa telah dibawa ke padukuhan itu. Seorang tabib yang terbaik telah datang untuk berusaha mengobatinya. "Kenapa bukan aku saja?" geram Ki Argajaya. "Kita semuanya akan selalu berdoa. Mudah-mudahan obat-obatan yang diberikan kepadanya akan dapat meringankan penderitaannya. Semoga Yang Maha Agung akan mempergunakan para tabib, obat-obatan dan segala perawatan, sebagai lantaran penyembuhnya," berkata Ki Gede Menoreh. "Kita akan membawanya ke padukuhan induk." "Jangan sekarang," cegah tabib yang mengobatinya. "Ia perlu beristirahat. Biarlah keadaannya membaik. Baru kemudian kita akan membawanya ke padukuhan induk." Ki Argajaya mengangguk-angguk. Namun dengan gelisah ia pun bertanya kepada tabib yang mengobatinya. "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Aku akan berusaha sambil berdoa. Mudah-mudahan keadaan Prastawa segera menjadi baik." Dalam pada itu, Prastawa sendiri masih tetap diam. Matanya terpejam. Namun nafasnya sudah menjadi semakin teratur. "Apakah istrinya perlu diberitahu?" bertanya Ki Argajaya. "Jangan sekarang," sahut Ki Gede. "Kita tunggu sampai esok. Syukurlah jika keadaannya sudah membaik." Ki Argajaya nampak sangat gelisah. Tetapi ia menjadi agak tenang ketika ia melihat tarikan nafas Prastawa menjadi semakin teratur. Darah sudah tidak lagi mengalir dari lukanya. Sementara itu senja pun menjadi semakin muram. Perlahan-lahan malam pun turun menyelimuti Tanah Perdikan Menoreh. Medan pertempuran yang riuh, garang dan berbau darah, telah menjadi sepi. Yang nampak adalah beberapa orang yang membawa obor belarak dan oncor biji jarak, mengamati orang-orang yang terbaring diam di bekas arena pertempuran itu. Mereka telah mengumpulkan orang-orang yang telah terbunuh di medan. Mereka telah menolong dan merawat orang-orang yang terluka tetapi masih bertahan hidup. Yang terdengar di bekas arena pertempuran itu adalah rintihan kesakitan. Angin berhembus kencang. Langit nampak muram. Bintang-bintang pun kemudian telah lenyap di telan awan yang mengambang. "Marilah. Kita harus segera menyelesaikan tugas kita." Nampaknya langit menjadi mendung. Sebelum hujan, mereka yang terluka harus sudah dibawa ke padukuhan. Tetapi seorang kawannya yang menengadahkan wajahnya ke langit berkata, "Mudah-mudahan hujan tidak turun. Angin yang kencang akan menghembus mendung ke utara." Yang lain mengangguk-angguk. Namun mereka pun memang menjadi semakin cepat menyelesaikan tugas mereka. Dengan ekrak mereka mengangkut tubuh-tubuh yang lemah dan tidak berdaya, sambil mengerang menahan sakit. Sementara yang lain, telah mengumpulkan tubuh-tubuh yang telah membeku. "Orang-orang Ki Sabalintang tidak ada yang turun ke bekas arena pertempuran itu," berkata seorang pengawal. "Agaknya mereka sengaja menunggu setelah kita selesai," sahut kawannya. "Mereka tidak percaya bahwa kita menghormati paugeran perang dengan baik. Mereka sendiri yang tidak menghormatinya. Mereka sendiri yang membuat bayangan-bayangan kotor." "Sudahlah. Jangan pedulikan," berkata pemimpin kelompoknya. "Kita selesaikan tugas kita. Tetapi jika kawan-kawan mereka tidak menghiraukan lagi, nanti, setelah kita yakin bahwa mereka ditelantarkan oleh kawan-kawan mereka, kita berkewajiban menyelamatkan mereka yang masih hidup, dan menguburkan mereka yang terbunuh." Ternyata hal itu terjadi di perbatasan sebelah barat dan di bekas arena pertempuran di sisi utara. Orang-orang yang masih segar dari pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang dan Ki Sirna Sikara itu tidak menghiraukan lagi kawan-kawan mereka yang tertinggal di arena. Berbeda dengan Ki Sirna Sikara yang terbunuh di medan, ternyata Ki Sabalintang masih sempat menyelinap dan menyelamatkan diri,
meskipun pengawalnya yang paling dipercaya itu terluka parah. Namun dalam gerak mundur, para pengikutnya masih dapat melindunginya tanpa menghiraukan korban yang jatuh. Sementara itu, keadaan di perkemahan pasukan Tanah Perdikan Menoreh menjadi sangat sibuk. Bahkan laki-laki yang telah ubanan ikut pula membantu merawat orang-orang yang terluka. Beberapa perempuan yang berhati tegar telah menyediakan diri untuk turun pula ke perkemahan. Suasana yang serupa telah terjadi pula di Padukuhan Induk. Sekar Mirah yang mau tidak mau harus memegang pimpinan, telah memerintahkan membawa orang-orang yang terluka ke Banjar. Dalam pada itu, Ki Gede dan Ki Argajaya dengan gelisah menunggui Prastawa yang terluka parah. Namun lewat tengah malam Prastawa telah menjadi berangsur baik. Matanya yang terpejam sekali-sekali telah dibukanya. Bahkan Prastawa itu sekali-sekali tersenyum kepada Ki Gede, kepada ayahnya, dan orang-orang yang menungguinya. Tetapi tabib yang merawatnya berkata kepadanya, "Kau harus beristirahat mutlak." Prastawa mengerti bahwa jika tidak perlu sekali, ia tidak boleh bergerak dan berbicara. Sementara itu, titik-titik minuman telah diteteskan ke bibirnya agar selalu basah, serta tenggorokannya tidak terasa sangat kering. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang sudah menjadi semakin baik telah memerintahkan 2 orang petugas sandi untuk mengamati kegiatan pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Apakah mereka bersiap-siap untuk menyerang besok pagi? Menilik keadaan pasukan mereka yang hampir saja dapat dipecahkan seandainya senja tidak segera turun, maka Ki Sabalintang tidak akan terlalu bodoh untuk mengerahkan pasukannya menyerang pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Mereka tentu menyadari bahwa di dalam pasukan Tanah Perdikan Menoreh masih terdapat orang-orang berilmu tinggi yang akan dapat turun ke medan. Sementara itu, Ki Sabalintang telah banyak kehilangan para pemimpinnya. Bahkan seorang yang dengan sengaja mencari Agung Sedayu telah terbunuh pula. Sebenarnya lah malam itu Ki Sabalintang telah berbicara dengan para pemimpin pasukannya yang tersisa. Namun Ki Sabalintang telah memerintahkan pengawasan yang ketat terhadap pasukan lawan. Ki Sabalintang tidak ingin malapetaka terjadi lagi sebagaimana terjadi pada pasukan yang dipimpin oleh Ki Pringgareja di sisi selatan, yang justru mendapat serangan dari pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Beberapa orang pemimpin yang sempat berkumpul bersama Ki Sabalintang itu nampak sudah tidak bergairah lagi. Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi atas pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Seorang yang perutnya buncit berkata, "Jika kita memaksa diri, maka besok sebelum matahari mencapai puncak langit, kita tentu sudah hancur berantakan." Seorang yang berkepala botak pun berkata, "Ya, tidak ada gunanya lagi melanjutkan pertempuran. Hari ini kita sudah terlalu memaksa diri. Korban sudah terlalu banyak jatuh. Tanah Perdikan Menoreh masih dapat mengerahkan semua laki-laki sampai yang ubanan sekalipun untuk menambah jumlah pasukan mereka. Sementara itu, kita sudah tidak dapat menambah jumlah lagi. Jika masih ada kawan-kawan kita yang datang, jumlahnya hanya 1-2. Dan itu tidak berarti sama sekali." Ternyata para pemimpin yang lain pun sependapat. Suranata yang terluka parah, ketika ditemui oleh seorang pemimpin yang ingin mendengar pendapatnya, berkata, "Kita tidak akan mampu melawan kekuatan Tanah Perdikan Menoreh. Agaknya kita salah hitung, sehingga kita terperosok ke dalam neraka ini." Ketika pendapat itu kemudian disampaikan kepada Ki Sabalintang, maka Ki Sabalintang pun akhirnya memutuskan untuk tidak menyerang Tanah Perdikan. "Esok kita beristirahat," berkata Ki Sabalintang. "Apakah kita akan tetap berada di sini?" bertanya seorang yang bertubuh tinggi berdada bidang. "Ya, kita akan bersiap-siap untuk menarik diri. Yang terjadi atas Ki Pringgareja dapat terjadi atas kita, jika kita tidak meninggalkan tempat ini sekarang. Sebaiknya kita meninggalkan tempat ini sebelum fajar. Kita mempunyai waktu untuk bersiap-siap." Ki Sabalintang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang dalam keadaan terluka parah? Apakah kita tidak menunggu keadaan mereka sedikit lebih baik? Jika kita besok sehari semalam masih berada di sini, kita mendapat kesempatan untuk mengatur segala-galanya. Kita tinggalkan mereka yang sudah tidak mungkin mengikuti perjalanan mundur kita." Ki Sabalintang menarik nafas panjang. Ada semacam pertentangan di dalam dadanya. Ki Sabalintang tidak dapat hanya memikirkan mereka yang terluka saja tanpa memikirkan kami. Padahal dalam keadaan yang paling gawat,
kamilah yang akan dapat berbuat sesuatu bagi keselamatan sisa-sisa pasukan kita. Kisah Balintang, berkata yang lain. Jika kita menunggu sampai besok, maka kita tentu akan dilumatkan di sini. Para pengintai dari Tanah Perdikan Menoreh tentu sudah dapat menilai keadaan kita di sini, sehingga mereka besok akan datang untuk menginjak kepala kita sampai hancur. Akhirnya Kisah Balintang tidak dapat bersikap lain kecuali menyetujui pendapat para pemimpin pasukannya yang tersisa. Apalagi Kisah Balintang menyadari bahwa orang-orang yang berilmu tinggi di dalam pasukannya sebagian besar telah ditebas habis oleh orang-orang yang berilmu tinggi di Tanah Perdikan Menoreh. Baiklah, berkata Kisah Balintang kemudian. Kita akan meninggalkan tempat ini. Kumpulkan semua orang yang tersisa. Panggil orang-orang yang masih berada di Pucang Kerak. 2 orang harus mendahului kita menemui orang-orang kita yang berada di sisi utara Tanah Perdikan ini. Beritahukan agar mereka segera mempersiapkan diri. Pemimpin mereka yang ada di sini sekarang akan segera kembali untuk memberikan penjelasan. Biar kita sendiri saja yang memberitahukan kepada mereka, agar tidak terjadi salah paham, berkata seorang yang berkepala botak. Kita masih akan menentukan langkah-langkah berikutnya, jawab Kisah Balintang. Jika demikian, salah seorang dari kami akan menyertai kedua orang penghubung itu. Demikianlah, sejenak kemudian 3 ekor kuda telah berderap di kegelapan malam menuju ke sisi utara Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu, beberapa orang masih membicarakan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka menarik diri. Untuk sementara kita akan berkumpul di hutan di sebelah Gunung Tidar, berkata Kisah Balintang. Kita akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Kita masing-masing masih mempunyai tempat tinggal, berkata salah seorang dari mereka. Aku tahu. Tetapi bukankah gegayuhan kita tidak akan terhenti sampai di sini? Apakah dengan kekalahan ini kita akan menjadi berputus asa, dan tidak lagi berniat untuk membangunkan kembali perguruan Kedung Jati? Baiklah, berkata orang yang perutnya buncit. Kita akan menentukan langkah itu kemudian. Demikianlah. Mereka pun telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh. Sepeninggal para pemimpin yang tersisa, Kisah Balintang masih berbicara dengan pengawal kepercayaannya yang terluka. Dengan nada menyesal kepercayaan Kisah Balintang itu berkata, seharusnya kita susun dahulu perguruan Kedung Jati serta tatanan unda-usuk kekuasaan dan wewenang. Baru kita mengambil langkah-langkah besar seperti ini. Aku mengerti. Tetapi sulit untuk melaksanakannya. Orang-orang liar itu sulit untuk diatur, apalagi dalam tatanan unda-usuk kekuasaan dan wewenang. Setidak-tidaknya kita sendiri harus mempunyai lajer yang maton. Kita dapat memetik pengalaman dari apa yang terjadi. Seandainya Tanah Perdikan Menoreh dapat kita duduki, maka persoalan kepemimpinan akan menjadi masalah. Siapakah yang akan memimpin pasukan gabungan ini menuju ke Mataram? Apalagi jika Kidar Patenaya berhasil membunuh Agung Sedayu. Atau Kisirna Sikara benar-benar berhasil menembus pertanahan Tanah Perdikan Menoreh di sisi utara, serta Ki Pringgareja dapat menguasai padukuhan induk Tanah Perdikan. Kisah Balintang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Tetapi semula aku masih berharap bahwa tongkat baja putih yang satu lagi akan jatuh ke tangan Nyi Dwani, atau kemudian Nyi Yatni. Dengan sepasang tongkat baja putih itu, aku yakin akan mendapat pengakuan untuk memimpin kekuatan yang besar ini. Satu himpunan kekuatan yang didasari pada kebangkitan perguruan Kedung Jati. Setelah perang ini selesai, kita dapat membayangkan bahwa semuanya itu baru merupakan bayangan. Setiap kelompok kekuatan kita masih belum mempunyai ikatan yang mapan. Sebagian dari kita adalah orang-orang yang bercita-cita. Sebagian lagi berdiri di atas dendam yang membara di dalam jantung mereka. Sebagian lagi bergabung dengan kita tanpa tujuan apa-apa. Ya, kita memang tergesa-gesa mengambil langkah, berkata Kisah Balintang. Pertemuan di hutan sebelah Gunung Tidar, seharusnya bukan pertemuan untuk merencanakan serangan-serangan berikutnya. Tetapi bagaimana kita dapat menyusun diri sebaik-baiknya? Semuanya harus jelas. Termasuk tatanan unda-usuk kekuasaan dan wewenang. Aku sependapat. Pengawal terpercayanya itu melanjutkan. Nah, jika demikian, Kisah Balintang tidak usah memerintahkan seluruh pasukan ini berangkat bersama-sama, seakan-akan kita sudah merupakan satu kesatuan yang utuh. Biarlah kelompok-kelompok yang ingin berangkat lebih dahulu, berangkat meninggalkan kita.
Dengan satu kesepakatan untuk bertemu di hutan sebelah Gunung Tidar. Ki Sabalintang pun mengangguk-angguk. Kita akan membawa orang-orang yang terluka sejauh dapat kita lakukan. Kita mempunyai beberapa buah pedati di Pucang Keret. Apakah itu pedati milik kita? Bertanya Ki Sabalintang. Pengawal kepercayaan Ki Sabalintang itu pun tersenyum sambil berkata. Apakah ada bedanya? Apakah pedati itu milik kita atau milik orang-orang Pucang Keret? Ki Sabalintang tidak menjawab. Demikianlah, maka di perkemahan itu telah terjadi kesibukan yang meningkat. Ternyata setiap orang telah berkumpul dalam kelompok-kelompok mereka masing-masing. Sama sekali tidak lagi nampak kesatuan yang utuh, yang tunduk pada satu perintah. Tanpa diperintahkan, kelompok-kelompok itu telah bersiap untuk berangkat meninggalkan perkemahan itu menurut kebijaksanaan pemimpin mereka masing-masing. Ki Sabalintang sengaja tidak menegur mereka. Dibiarkannya kelompok-kelompok itu bergerombol dan bersiap untuk meninggalkan perkemahan. Mereka tidak menunggu tengah malam, berkata pengawal kepercayaan Ki Sabalintang. Tetapi para pemimpin itu masih sedikit menghargai keterikatan mereka. Mereka masih memberitahukan kepada Ki Sabalintang bahwa mereka akan berangkat. Tidak usah menjelang fajar, berkata seorang yang bertubuh raksasa. Menjelang fajar adalah batas terakhir, berkata Ki Sabalintang. Demikianlah, sekelompok demi sekelompok orang-orang yang berada di perkemahan itu beranjak pergi. Rasa-rasanya mereka ingin segera menjauhi neraka yang telah membakar beberapa orang kawan-kawan mereka. Tidak ada yang kita dapatkan di sini, geram orang bertubuh raksasa itu di antara kawan-kawannya. Kematian, sahut kawannya. Jahanam orang-orang tanah perdikan menoreh, berkata orang bertubuh raksasa itu lagi. Dendam ini tidak akan padam sampai akhir hayatku. Sementara itu, beberapa buah pedati yang diambil dari Pucang Keret merambat lamban mendekati perkemahan. Sementara itu, Ki Sabalintang masih juga memikirkan kawan-kawannya yang terluka. Namun ketika Ki Sabalintang mengajak Suranata, maka Suranata itu pun berkata, "Tinggalkan aku di sini." Ki Sabalintang terkejut mendengar jawaban itu. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, "Kenapa kau ingin tinggal? Bagaimana dengan saudara perempuanmu itu?" "Aku titipkan Yatni kepadamu, Ki Sabalintang. Yatni itu tidak akan mau pergi sendiri tanpa kau. Aku akan berbicara dengan Yatni." Ketika kemudian Yatni menemui Suranata, maka Yatni pun menangis. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kakang akan menemui Dwani." Ternyata Kakang telah berpihak kepadanya. "Tidak Yatni. Aku tidak akan menemui Dwani." "Ayah." "Tidak. Aku tidak akan menemui siapa-siapa. Tetapi aku tidak ingin menjadi beban. Tetapi jika Kakang ditinggalkan di sini, keadaan Kakang akan menjadi semakin gawat. Tidak ada orang yang merawat luka-luka Kakang. Aku sudah berangsur baik, Yatni. Aku dapat merawat diriku sendiri. Lalu apa yang akan Kakang lakukan?" "Aku akan menyusul kalian ke hutan di kaki Gunung Tidar. Jika kita sudah berangkat meninggalkan tempat itu, aku akan mencari kalian di utara Gunung Kendeng. Bukankah Ki Sabalintang mempunyai landasan yang mapan di sebelah utara Gunung Kendeng? Jika kita sudah bergerak lagi ke tempat lain, bukankah kalian dapat meninggalkan pesan di padepokan di sebelah Gunung Kendeng itu? Aku akan mencari kalian. Tetapi aku tidak dapat mengatakan, kapan aku dapat bertemu dengan kalian." "Kenapa Kakang tidak berangkat bersama kami?" bertanya Yatni. "Aku percayakan kau kepada Ki Sabalintang. Apa sebenarnya yang Kakang maui?" "Aku tidak dapat melupakan begitu saja tongkat baja putih di tangan Nyi Lurah itu. Aku tahu bahwa Dwani sudah kehilangan gairah perjuangannya, sehingga tidak mungkin diharapkan lagi. Apalagi ia berada di tanah perdikan bersama ayah. Karena itu, aku masih bermimpi bahwa kau pada suatu saat akan memegang tongkat baja putih itu, Yatni," berkata Suranata. "Saudara seperguruan Kakang itu sudah kehilangan harapan." Suranata menarik nafas dalam-dalam. "Bukan saja kehilangan harapan. Tetapi Wira Aren telah meninggal belum lama ini," lanjut Nyi Yatni. Suranata tidak menanggapinya tetapi matanya menerawang memandang langit-langit barak perkemahannya yang berbuat dari ilalang. Lampu minyak yang redup terletak di sebuah ajuk-ajuk yang tinggi di sudut ruang itu. "Sudahlah. Jangan hiraukan aku," desis Suranata.
Jika kau tinggal, Kakang, kau akan berada di sini bersama orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi. Yang sudah tidak dapat bergerak sama sekali. Orang-orang yang nyawanya sudah berada di ujung rambutnya. Jika mereka mati, maka Kakang akan tinggal bersama mayat-mayat yang tidak terurus. Kenapa mereka kalian tinggalkan? Kami akan membawa orang-orang kami. Gerombolan-gerombolan yang selama ini bertempur bersama kami, telah sepakat untuk meninggalkan kawan-kawan mereka yang sudah tidak berpengharapan untuk dapat hidup lebih lama lagi. Apakah kau tidak dapat membawa mereka, Kisah Balintang? Serta menguburkan orang-orang yang terbunuh? Kita sudah menapak ke jalan yang lain sejak semula. Kita pun tidak mengirimkan kelompok-kelompok yang mengambil kawan-kawan kita yang tertinggal di medan, terutama yang masih bertahan hidup, jawab Kisah Balintang. Kenapa kau lakukan itu? Aku tidak dapat berbuat lebih banyak lagi dari yang dapat aku lakukan sekarang ini. Aku pun harus segera meninggalkan tempat ini, jika aku dan orang-orang tidak ingin disergap oleh orang-orang tanah perdikan menoreh. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kisah Balintang pun berkata, aku harus memperhitungkan orang-orang yang masih dapat melakukan sesuatu, yang jumlahnya lebih banyak dari mereka yang sudah tidak berdaya, terluka dan apalagi terbunuh. Kau sudah tidak menghiraukan arti hubungan kita dengan mereka selama ini. Aku tidak mempunyai pilihan lain, Suranata. Baiklah. Tinggalkan aku. Aku akan menempuh jalanku sendiri untuk sementara, sebelum aku akan bergabung kembali dengan kalian. Apakah di hutan sebelah Gunung Tidar, atau di sebelah utara Gunung Kendeng, berkata Suranata. Niatni mengusap matanya yang basah. Katanya, aku minta diri Kakang. Tetapi jika Kakang masih ingin mendapatkan tongkat baja putih itu untukku, aku sangat berterima kasih. Aku akan berusaha, Yatni. Tongkat itu akan sangat berarti bagimu. Malam itu, ketika orang terakhir yang masih mampu berjalan meninggalkan perkemahan itu, Suranata masih berbaring di pembaringan bambu beralaskan anyaman daun kelapa yang sudah mengering. Seorang yang berperawakan kecil, berkumis tipis, menyempatkan diri untuk mendekati pembaringannya sambil berdesis. Kau tidak ikut bersama kami, Suranata? Suranata menggeleng. Suaranya lemah. Tidak, Bengkring. Aku akan tinggal di sini. Besok orang-orang tanah perdikan akan memasuki bekas perkemahan ini. Ya. Kau akan ditangkap dan diperlakukan dengan buruk sekali. Mudah-mudahan tidak. Mungkin aku dapat meninggalkan tempat ini sebelum fajar. Kau masih terlalu lemah. Lukaku sudah diobati. Aku pun sudah menelan obat untuk menambah kekuatan tubuhku sekedarnya. Tetapi darahmu akan mengalir lagi. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukankah kawan-kawanmu sudah berangkat, Bengkring? Mereka baru mulai bergerak. Berangkatlah. Nanti kau ketinggalan. Mereka berjalan seperti siput. Pergilah. Segala-galanya menjadi lain. Apa yang lain? Kawan-kawan kita yang terluka parah, ditinggalkan begitu saja. Aku tahu bahwa yang melakukan bukan Kisah Balintang, karena Kisah Balintang membawa orang-orangnya yang terluka. Tetapi bukankah Kisah Balintang itu panglima kita? Ia bertanggung jawab terhadap semua orang dalam pasukannya. Ia dapat memerintahkan setiap pemimpin kelompok atau gerombolan yang bergabung kepadanya untuk membawa semua orang-orangnya. Kau kira Kisah Balintang mempunyai kekuasaan untuk itu? Bengkring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih bergumam. Belum lagi kita berbicara tentang orang-orang yang terluka di medan perang, sehingga tidak mampu beranjak dari tempatnya, sementara kawan-kawannya tidak sempat menolong dan menyingkirkan mereka. Jangan menambah lukaku menjadi pedih, Bengkring. Maaf, Suranata. Aku tidak menyalahkanmu. Aku mengerti perasaanmu. Karena itu pula kau tidak mau pergi bersama kami, desis Bengkring. Kau ingin menunjukkan kesetiakawananmu terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Kau akan ikut mengalami keadaan yang terburuk yang dapat terjadi dengan mereka. Bahkan seandainya orang-orang tanah perdikan tidak datang kemari dan kalian akan kelaparan dan kehausan, kau akan mengalaminya juga. Sudahlah Bengkring, pergilah. Kau termasuk orang yang selamat. Tidak segores luka pun terdapat pada kulitmu. Dengan terampil kau mampu menghindari setiap ujung senjata yang mengarah ke tubuhmu. Sekarang, pergilah.
Kau diperlukan oleh orang-orang yang terluka di sepanjang perjalanan. Mereka memerlukan orang-orang seperti kau. Orang-orang yang tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Bengkring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, dalam keadaan seperti ini kita akan dapat menilai, apakah kita mempunyai arti bagi orang lain. Mungkin kita adalah orang-orang yang dianggap sampah bagi kebanyakan orang yang hidup wajar. Tetapi kita jangan menjadi sampahnya sampah. Dosa apakah yang lebih besar daripada seorang yang dianggap berkhianat dan memberontak? Tetapi yang berkhianat dan memberontak itu hendaknya masih juga mempunyai arti bagi orang lain. Pergilah, desis Suranata. Kau termasuk salah seorang yang masih dapat memberikan arti bagi orang lain. Bengkring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, selamat tinggal, Suranata. Suranata tidak menjawab. Bengkring itu pun kemudian melangkah meninggalkannya. Sekali ia masih berpaling dan berkata, orang-orang lain yang tertinggal akan berbesar hati karena kau juga tidak pergi, Suranata. Suranata tidak menjawab lagi. Demikianlah, beberapa saat kemudian, perkemahan itu menjadi sepi. Bengkring telah berjalan menyusul kawan-kawannya yang berjalan lebih dahulu. Namun seperti yang dikatakannya, mereka berjalan seperti siput. Beberapa pedati tersuruk-suruk menyusuri jalan yang tidak begitu rata, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya justru terguncang-guncang. Ternyata tidak semua kelompok atau gerombolan yang berada di medan sebelah barat itu berniat untuk singgah di perkemahan pasukan yang berada di sisi utara. Ada di antara mereka yang langsung menjauhi perbatasan tanah perdikan menoreh. Mereka mencari jalan lain untuk sampai ke Gunung Tidar. Namun ada pula di antara mereka yang ingin bertemu dengan kelompok-kelompok yang berada di sisi utara tanah perdikan menoreh, untuk membicarakan langkah-langkah mereka selanjutnya. Suranata yang tertinggal di barak perkemahan masih berbaring diam. Namun kemudian ia pun mencoba untuk bangkit perlahan-lahan. Suranata itu sadar sepenuhnya, jika ia terlalu banyak bergerak, maka darahnya akan mengucur lagi dari luka-lukanya yang mulai mampat. Ketika ia sampai di ruang yang panjang, dilihatnya beberapa orang berbaring sambil merintih kesakitan. Seorang yang terluka parah, mengerang sambil memanggil-manggil sebuah nama. Namun tidak seorang pun yang datang mendekatinya, karena orang-orang lain yang ada di ruang itu hampir tidak mampu beringsut dari pembaringannya. Selembar KTP belarak yang sudah mulai kering. Suranatalah yang melangkah hati-hati mendekati orang yang mengerang itu. Sambil duduk di sebelahnya, Suranata pun bertanya. Siapa yang kau panggil? Kakang Semu. Siapakah yang bernama Semu? Ia yang mengajakku pergi kemari. Ialah yang menjanjikan sebuah tanah yang luas dan subur. Airnya melimpah tanpa batas. Berapapun luasnya tanah yang ingin digarapnya, tidak akan ada batasnya. Kau menyesal. Hanya orang gila yang tidak menyesal. Aku telah berjuang untuk merebut tanah yang dijanjikannya. Tetapi inilah yang aku dapatkan. Dalam keadaan terluka parah, Semu pergi meninggalkan aku. Dibiarkannya aku kehausan, dan besok aku akan mati di sini tanpa seorang pun yang mengurus tubuhku yang membeku. Burung-burung pemakan bangkai yang mencium bau mayat yang bertebaran di sini, akan segera berdatangan mengoyak tubuhku sampai lumat. Kita masih dapat menunggu keajaiban. Sepanjang kita masih bernafas, maka keajaiban itu masih akan dapat terjadi. Semuanya sudah pergi. Tidak. Siapa yang tidak pergi? Kau? Kau sendiri terluka parah. Apa yang dapat kau lakukan? Berdoa. Berdoa, orang yang terluka itu terkejut. Suranata sendiri terkejut. Sebelumnya ia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Berdoa. Kepada siapa ia berdoa untuk keselamatan? Orang yang terluka parah dan ditinggalkan oleh kawannya yang bernama Semu itu pun bertanya. Kisanak. Jika aku berdoa, adakah yang mendengarkan doaku? Suranata sendiri tidak tahu kenapa ia tiba-tiba saja menjawab. Yang Maha Agung akan mendengar doamu. Doa kita. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun bertanya lagi. Apakah Yang Maha Agung itu mengenal aku? Yang Maha Agung mengenal siapapun yang menyebut namanya dengan kesungguhan hati. Orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Suranata berkata, aku akan mencari air bagimu. Kau sendiri terluka. Lukaku tidak separah lukamu dan luka kawan-kawan kita yang tertinggal di sini.
Suranata pun bergeser dengan sangat berhati-hati agar lukanya tidak berdarah lagi. Belum lagi Suranata beranjak beberapa langkah, ia pun mendengar orang yang sebelumnya selalu mengerang sambil memanggil-manggil nama kawannya itu mulai berdoa. Ia mengucapkan saja kata-kata yang bergejolak di hatinya dengan penuh keyakinan. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Orang itu sudah berdoa dengan kesungguhan hati. Tetapi ia sendiri justru masih belum melakukannya. Namun Suranata meneruskan langkahnya. Perlahan-lahan sekali sambil berpegangan pada tiang-tiang barak. Di sana-sini beberapa orang terdengar merintih. Namun ada di antara mereka yang sudah tidak bernafas lagi. Lampu minyak masih menyala di ajuk-ajuk. Sinarnya yang pudar menggapai-gapai dengan malasnya. Sementara itu Suranata pun akhirnya mampu mencapai dapur barak itu. Masih ada siwur tergantung di tiang bambu di dekat gentong yang berisi air. Dengan siwur tempurung kelapa itu Suranata mengambil air, dan membawanya kembali ke ruang yang panjang. Ternyata tidak hanya seorang yang kehausan. 2 orang, 3 orang, bahkan lebih lagi. Suranata memberikan titik-titik air ke dalam mulut mereka. Sedikit-sedikit saja, karena Suranata masih belum dapat berjalan hilir mudik ke dapur karena tubuhnya yang masih sangat letih dan lemah. Darahnya masih saja setiap saat dapat mengalir lagi dari luka-lukanya. Sementara itu, orang-orang yang meninggalkan perkemahan itu mengalir menjauhi perbatasan. Pasukan Kisah Balintang yang ada di sisi utara pun tidak lagi merasa terikat pada satu perintah. Ada di antara mereka yang telah membawa orang-orangnya meninggalkan perkemahan. Tetapi seperti juga orang-orang yang langsung berada di bawah pimpinan Kisah Balintang, mereka yang berada di sisi utara itu sebagian besar juga berpendapat bahwa orang-orang yang terluka dan tidak berpengharapan lagi, akan mereka tinggalkan. Bahkan bekas prajurit yang tergabung dengan mereka pun telah berubah pula. Ikatan mereka menjadi semakin kendur, bahkan cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Mereka tidak lagi menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka. Bahkan mereka condong untuk meninggalkan mereka di perkemahan. Kita tidak dapat mengorbankan diri untuk orang-orang yang terluka parah. Biarlah mereka menerima nasib mereka. Sedangkan kita akan memperjuangkan nasib kita sendiri. Karena itulah, maka di bekas medan pertempuran tidak nampak kelompok-kelompok orang yang berusaha mencari dan menyelamatkan kawan-kawan mereka yang terluka parah. Seperti yang direncanakan, maka setelah tengah malam Agung Sedayu telah memerintahkan orang-orangnya untuk mulai menolong para pengikut Kisah Balintang yang terluka. Bahkan di sisi utara, usaha itu dimulai sedikit lebih awal, setelah para pemimpin Tanah Perdikan menoreh mendapat kepastian bahwa lawan mereka tidak berusaha untuk menolong kawan-kawannya yang terluka dan tertinggal di medan. Empu Isanata sendiri telah turun ke bekas medan pertempuran di malam itu. Selain mencari korban di pihak Tanah Perdikan, Empu Isanata juga melihat apakah anaknya ada di antara mereka yang terluka. Tetapi Suranata tidak berada di medan di sisi utara itu. Suranata memang terluka dan bahkan parah. Tetapi di sisi barat. Ketika malam menjadi semakin dalam di dini hari menjelang fajar, Agung Sedayu di sisi barat mendapat kepastian bahwa tidak akan ada serangan di hari berikutnya. Mereka telah meninggalkan perkemahan mereka, berkata salah seorang petugas sandi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya. Kau yakin? Aku yakin, Ki Lurah. Aku sudah mendekati perkemahan itu. Tidak ada lagi kelompok-kelompok orang bersenjata di perkemahan itu. Meskipun aku tidak memasukinya, tetapi aku yakin perkemahan itu sudah kosong. Agung Sedayu yang masih lemah itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kita persiapkan sebuah kelompok untuk meyakinkan kebenaran laporanmu. Agung Sedayu pun kemudian telah mengumpulkan beberapa orang terpilih. Di antara mereka adalah beberapa orang prajurit dari pasukan khusus. Yang lain adalah sekelompok pengawal yang terpercaya. Bersama mereka, Agung Sedayu juga minta Ki Wijil dan Nyi Wijil ikut serta. Demikianlah, menjelang fajar, sekelompok orang terpilih itu telah bergerak menuju ke perkemahan lawan. Sementara itu, kelompok-kelompok lain pun telah bersiap pula. Jika para petugas yang pergi ke perkemahan itu mengalami kesulitan, maka kelompok-kelompok yang dipersiapkan itu akan dengan cepat membantu, setelah ada isyarat dengan panah sendaren atau panah api yang akan naik ke udara. Namun sekelompok orang terpilih yang pergi ke perkemahan itu tidak menemui hambatan apapun. Tidak ada kelompok-kelompok peronda.
Tidak ada tempat-tempat penjagaan dan bahkan tidak ada gerak pasukan sama sekali di perkemahan. Tidak ada asap yang membubung tinggi dari perapian di dapur. Mereka benar-benar telah pergi, desis Ki Wijil. Ya. Mereka telah pergi, desis pemimpin sekelompok prajurit dari pasukan khusus yang menyertai Ki Wijil itu. Tunggulah di sini, desis Ki Wijil kemudian. Aku dan Nyi Wijil akan memasuki lingkungan perkemahan mereka. Berhati-hatilah, Ki Wijil, desis pemimpin kelompok itu. Ki Wijil mengangguk kecil. Berdua bersama Nyi Wijil, mereka mendekati perkemahan yang sepi. Lampu minyak di beberapa tempat masih nampak menyala. Tetapi perkemahan itu seakan-akan sedang tertidur nyenyak. Dengan hati-hati Ki Wijil dan Nyi Wijil memasuki halaman di sebelah barak perkemahan itu. Ketika mereka masuk ke dapur, maka yang nampak adalah beberapa peralatan yang berserakan, bahan-bahan mentah yang teronggok di sana-sini. Tetapi tidak seorang pun yang nampak. Dari dapur Ki Wijil dan Nyi Wijil mendekati pintu barak utama yang memanjang. Ketika keduanya tidak melihat seorang pun, maka keduanya pun selangkah demi selangkah memasuki pintu yang terbuka itu. Kosong, desis Ki Wijil. Tidak, sahut Nyi Wijil. Ki Wijil pun mengangguk. Ia melihat beberapa sosok tubuh yang terbaring diam. Tetapi terdengar erang kesakitan di sana-sini. Mereka meninggalkan orang-orang yang terluka parah. Bagaimana hal seperti ini dapat terjadi, desis Nyi Wijil. Namun keduanya terkejut ketika mereka mendengar suara dari sudut yang agak gelap di barak itu. Selamat malam, Ki Wijil dan Nyi Wijil. Keduanya segera bersiap. Namun tidak seorang pun yang bangkit berdiri. Dalam kesamaran cahaya yang redup, yang seakan-akan tidak menggapai sudut ruangan, mereka melihat seseorang duduk dengan lemahnya bersandar dinding. Dengan hati-hati Ki Wijil melangkah mendekat. Namun kemudian Ki Wijil itu pun berdesis. Angger Suranata? Suranata menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bertanya. Apa yang akan Ki Wijil lakukan di barak perkemahan ini? Kami mendapat laporan bahwa perkemahan ini telah kosong. Ya. Kenapa kau masih tinggal di sini? Bukan hanya aku. Tetapi seperti yang kau lihat, banyak di antara kami yang tertinggal di sini. Karena itu, aku menolak ketika aku akan dibawa dengan pedati oleh Ki Sabalintang. Kau tinggal karena banyak orang terluka yang ditinggal di sini? Ya. Salah seorang dari kami harus dapat melayani yang lain, meskipun sambil merangkak. Jika aku tidak tinggal, maka beberapa orang di antara mereka yang terluka parah itu sudah mati kehausan. Bukan aku yang membuat mereka tidak mati. Tetapi aku sekedar alat untuk menunda kematian mereka. Ki Wijil dan Nyi Wijil saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Wijil pun berbicara dengan pemimpin prajurit dan pengawal yang menyertainya, untuk memberi bantuan sejauh dapat mereka lakukan bagi mereka yang terluka parah. Yang sudah meninggal, kumpulkan saja di sudut barak itu, sedangkan yang lain di sisi sebelah. Para prajurit dan pengawal pun kemudian telah berusaha merawat sejauh dapat mereka lakukan. Beberapa orang di antara mereka telah mengambil dan menitikkan air di bibir mereka yang mengerang dan mengeluh kehausan. Keadaan yang hampir sama telah terjadi pula di sisi utara. Sekelompok prajurit dan pengawal telah pergi ke perkemahan lawan, ketika mereka mendapat laporan bahwa perkemahan itu telah kosong. Tetapi kelompok terakhir yang meninggalkan perkemahan di sisi utara itu baru berlangsung menjelang fajar, karena mereka menunggu kelompok-kelompok yang mengalir dari sisi sebelah barat. Empu Isanata dan Sayogalah yang memimpin sekelompok prajurit dan pengawal untuk pergi dan melihat perkemahan yang sudah ditinggalkan oleh pasukan lawan itu. Tetapi di dalamnya juga ditemukan orang-orang yang terluka, dan bahkan yang telah meninggal dunia sebagaimana yang mereka temukan di medan. Sementara itu, 2 orang tabib yang terbaik sedang menunggui prastawa. Keadaannya memang berangsur baik meskipun masih mencemaskan. Ki Gede Menoreh dan Ki Argajaya menunggui prastawa dengan tegang. Sementara Ki Jayaraga masih sibuk mengatur para prajurit dan pengawal yang masih harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak boleh lengah, berkata Ki Jayaraga. Mereka memang telah meninggalkan perkemahan. Tetapi jika tiba-tiba mereka datang seperti banjir bandang, sementara kalian tidak bersiap, maka kita semua akan digulungnya sampai lumat. Karena itu, maka Ki Jayaraga telah menugaskan kelompok-kelompok prajurit di tempat-tempat yang dianggapnya penting untuk mengamati keadaan,
sementara yang lain bersiap untuk bergerak jika diperlukan. Namun yang terjadi kemudian adalah kedatangan dua orang penghubung yang dikirim oleh Empu Wisanata. Mereka memerlukan sekelompok orang untuk membawa orang-orang yang terluka parah. Para prajurit dan pengawal itu pun menjadi semakin sibuk. Tetapi mereka tidak dapat berdiam diri melihat orang-orang yang terluka terbaring berserakan di dalam barak yang telah ditinggalkan oleh pasukannya. Kesibukan itu pun berlangsung sampai hari menjelang terang. Namun satu hal yang pasti, pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu telah ditarik dari medan. Mereka harus mengakui kenyataan bahwa mereka telah gagal. Kesibukan pasukan Tanah Perdikan di hari itu adalah membenahi pasukan. Para prajurit yang berasal dari Ganjur pun telah menghimpun diri setelah mereka diurai di beberapa medan. Demikian pula para prajurit dan pasukan khusus, serta para pengawal Tanah Perdikan. Dengan demikian, mereka pun mengetahui orang-orang mereka yang telah menyusut selama pertempuran terjadi. Upacara yang dilakukan kemudian adalah upacara duka. Tanah Perdikan menoreh, para prajurit dan pasukan khusus telah kehilangan putra-putra mereka yang terbaik. Namun semuanya menyadari bahwa hal itu memang tidak dapat dihindari jika mereka tidak ingin kehilangan tanah tempat mereka berpijak. Sementara itu para petugas sandi pun sibuk mengamati keadaan untuk meyakinkan bahwa di sekitar Tanah Perdikan menoreh tidak ada lagi pasukan yang siap untuk menyerang. Tetapi kemungkinan-kemungkinan lain masih dapat terjadi. Jika kelompok-kelompok yang gagal itu menyimpan dendam di hati, maka mereka akan dapat mengambil langkah sendiri-sendiri. Mereka akan dapat mendatangi padukuhan-padukuhan dan melepaskan dendam mereka kepada orang-orang yang tidak bersalah. Karena itu, maka kekuatan para pengawal pun segera ditebarkan di seluruh Tanah Perdikan. Sebagian para pengawal dikembalikan ke padukuhan masing-masing. Namun masih ada kelompok pengawal berkuda yang siap untuk bergerak. Sementara itu, para prajurit yang datang dari Ganjur serta para prajurit dari pasukan khusus masih tetap dalam keadaan kesiagaan tertinggi. Dalam pada itu, Prastawa pun telah dibawa ke padukuhan induk. Dua orang tabib terbaik dari Tanah Perdikan menoreh bergantian selalu mengawasinya. Sementara istrinya seakan-akan tidak pernah beranjak dari bibir pembaringannya. Selama Prastawa masih belum dapat menjalankan tugasnya, maka Gelagah Putih yang sudah berangsur baik, bersama Sabung Sari, diminta untuk memimpin para pengawal Tanah Perdikan. Meskipun Gelagah Putih masih belum langsung mengunjungi padukuhan-padukuhan, tetapi ia dapat memberikan petunjuk kepada para pemimpin kelompok dari padukuhan-padukuhan yang setiap hari datang ke Banjar. Sementara itu, Sabung Sarilah yang langsung mendatangi padukuhan-padukuhan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Sebenarnya lah kecemasan para pemimpin Tanah Perdikan itu terbukti. Sekelompok orang yang mendendam, yang dipimpin oleh seorang gegeduk yang ditakuti di seputar Gunung Sumbing, telah mempunyai rencananya sendiri. Jika pasukan yang besar itu tidak mampu menerobos pertahanan pasukan Tanah Perdikan menoreh, maka aku mempunyai caraku sendiri, geram Kertalandak kepada para pengikutnya. Apa yang akan Ki Lurah lakukan? Bertanya seorang pengikutnya. Apa yang kita dapatkan dari Tanah Perdikan menoreh? Ki Sabalintang telah membawa sekian banyak kelompok, perguruan-perguruan dan padepokan-padepokan, bahkan kelompok-kelompok bekas prajurit yang mendendam, menyerang Tanah Perdikan menoreh. Namun tidak ada hasilnya sama sekali. Para pengikutnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sementara Kertalandak berkata selanjutnya, kita akan kembali ke Tanah Perdikan menoreh. Apa yang dapat kita lakukan menghadapi pasukan Tanah Perdikan menoreh yang sangat kuat itu? Kau memang dungu, geram Kertalandak. Kita tidak akan menyerang Tanah Perdikan menoreh. Tetapi kita akan merunduk orang-orang kaya di Tanah Perdikan menoreh. Kita tahu bahwa banyak orang kaya di Tanah Perdikan itu. Di malam hari, kita akan memasuki sebuah padukuhan. Merampok orang-orang kaya di padukuhan itu, kemudian dengan cepat melarikan diri. Para pendukungnya termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka pun berkata, jika kita ingin merampok, kenapa kita tidak memilih sasaran yang lain? Orang-orang Tanah Perdikan menoreh tentu masih tetap dalam kesiagaan tertinggi. Bahkan mungkin untuk beberapa pekan mendatang. Kita akan melakukan sesuatu yang lain dari yang pernah kita lakukan. Kita tidak hanya sekedar merampok. Tetapi kita akan melepaskan dendam kita. Berapa orang kawan kita yang telah terbunuh di Tanah Perdikan menoreh? Setiap nyawa harus diganti dengan nyawa. Kita pun akan dapat menimbulkan keresahan di Tanah Perdikan itu.
Sekarang kita memasuki sebuah padukuhan, pada kesempatan lain padukuhan yang lain. Para pengikutnya termangu-mangu. Seorang di antaranya berdesis. Kita akan melakukan pekerjaan yang berbahaya. Untuk mendapat kepuasan tertinggi, bahayanya memang akan terasa makin besar. Siapa yang ketakutan, aku tidak berkeberatan untuk mengizinkannya tinggal. Tetapi tidak seorang pun yang bersedia disebut seorang penakut. Karena itu, maka tidak seorang pun yang menyatakan dirinya untuk tinggal. Namun Kertalanda bukan seorang yang bodoh. Karena itu, ia tidak tergesa-gesa melepaskan dendamnya. Ia menunggu sampai suasana di Tanah Perdikan menjadi dingin. Sebenarnya lah, dari hari ke hari keadaan Tanah Perdikan menjadi tenang kembali. Tetapi masih ada 1-2 keluarga yang pergi ke kuburan untuk menaburkan bunga di atas gundukan tanah yang masih merah. Mereka yang telah gugur di pertempuran telah dimakamkan dalam satu upacara yang hikmat, berjajar memanjang. Tetapi dari hari ke hari, pasar telah menjadi ramai kembali. Para petani pun telah pergi mengerjakan sawahnya. Namun di perbatasan, tanaman di beberapa bahu sawah telah rusak terinjak-injak. Bahkan para petani yang terpaksa memperbaharui tanamannya, masih sering menemukan berbagai jenis senjata yang tertinggal. Namun Tanah Perdikan menoreh tidak menutup mata atas kerusakan itu. Para bebahu tidak membiarkan para petani itu mengalami kesulitan, karena mereka tidak akan dapat menuai hasil sawahnya. Tetapi Tanah Perdikan telah membantu mereka untuk mendapatkan benih, serta membantu biaya menggarap kembali sawahnya itu. Meskipun demikian, para pengawal masih tetap bersiaga sepenuhnya. Baik para pengawal di padukuhan-padukuhan, maupun para pengawal yang berada di banjar padukuhan induk. Dalam pada itu, para prajurit dari Ganjur dan para prajurit dari pasukan khusus telah ditarik semuanya ke dalam barak pasukan khusus. Untuk beberapa lama pasukan yang berasal dari Ganjur itu masih tetap berada di Tanah Perdikan menoreh. Masih belum ada perintah bagi pasukan itu untuk kembali ke Ganjur. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Wirayuda yang ikut sibuk di Tanah Perdikan menoreh telah mengirimkan laporan sementara ke Mataram. Namun untuk beberapa hari Ki Tumenggung masih berada di barak pasukan khusus, untuk menyelesaikan laporan lengkapnya. Laporan dari Tanah Perdikan menoreh sangat menarik perhatian Ki Patih Mandaraka. Ternyata orang-orang yang berhimpun untuk menguasai Tanah Perdikan menoreh itu terdiri dari berbagai macam gerombolan, dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kepentingan yang tentu berbeda-beda pula. Dengan demikian, maka rencana untuk membangun kembali sebuah perguruan yang besar beralaskan perguruan Kedung Jati itu menjadi sangat kabur. Tetapi Ki Tumenggung Wirayuda pun melaporkan, bahwa masih saja ada usaha untuk memiliki tongkat baja putih yang dimiliki oleh Nyi Lurah Agung Sedayu. Namun Ki Patih masih menunggu laporan yang lebih lengkap dan terperinci dari Ki Tumenggung Wirayuda. Sementara itu keadaan Tanah Perdikan menoreh pun telah menjadi pulih kembali. Kehidupan sehari-hari sudah berjalan seperti biasanya. Jalan-jalan telah menjadi ramai. Anak-anak sudah berani bermain di luar padukuhan. Sedangkan para remaja sudah berani membawa kambing mereka ke padang rumput untuk digembalakan. Namun para pengawal tidak menjadi lengah. Mereka masih saja meronda dan mengawasi keadaan. Bahkan di siang hari pun, para pengawal berkuda masih saja mengelilingi Tanah Perdikan menoreh. Sementara para pengawal di padukuhan-padukuhan pun masih tetap mengisi banjar padukuhan mereka masing-masing. Prastawa yang terluka parah itu pun semakin lama berangsur semakin baik. Luka-lukanya mulai mengering. Bahkan Prastawa sudah dapat makan semakin banyak. Hampir pulih sebagaimana sebelum ia terluka. Istrinya pun mulai menjadi cerah lagi. Prastawa yang sudah dapat berjalan perlahan-lahan keluar dari pembaringannya, nampak sering duduk di serambi bersama istrinya. Sementara itu, Gelagah Putih yang telah dapat berpacu di atas punggung kudanya, datang ke padukuhan-padukuhan bersama Sabung Sari. Sedangkan Agung Sedayu juga sudah datang ke barak pasukan khusus setiap hari, sebagaimana biasa dilakukannya sebelum terjadi perang. Namun rumah Agung Sedayu itu menjadi semakin banyak penghuninya. Selain Ki Jayaraga, maka Ki Wijil, Nyi Wijil dan anak laki-lakinya tinggal di rumah itu pula. Selain mereka adalah Empu Wisanata dan anak perempuannya, Nyi Duani. Karena itu, maka gandok kanan dan kiri rumah Agung Sedayu itu telah terisi. Bahkan ruang di belakang pun telah terisi pula. Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga tinggal di sebuah ruang di belakang, beradu dinding dengan bilik yang dipakai oleh Sukra. Karena jumlah penghuninya yang banyak, maka setiap hari Sekar Mirah,
Rara Wulan dan Nyi Duani menjadi sibuk. Bahkan Nyi Wijil pun sering pula ikut membantu di dapur. Dalam pada itu, ketika suasana tanah perdikan sudah benar-benar menjadi tenang, maka Empu Wisanata pun telah menemui Agung Sedayu yang sedang duduk di serambi bersama Sekar Mirah. "Marilah, Empu." Sekar Mirah mempersilakan. "Terima kasih, Nyi Lurah." Empu Wisanata itu mengangguk, sambil kemudian duduk bersama keduanya. "Agaknya ada sesuatu yang ingin Empu katakan," desis Agung Sedayu. "Ya, Ki Lurah," jawab Empu Wisanata. "Jika diizinkan, aku ingin menemui anakku yang berada di Banjar. Ia terluka parah." "Tentu aku tidak berkeberatan, Empu. Tetapi sebaiknya Empu berbicara dengan Ki Gede. Biarlah nanti aku antar Empu menemui Ki Gede." "Terima kasih, Ki Lurah." Empu Wisanata mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, sedikit lewat senja, Agung Sedayu pun telah mengantarkan Empu Wisanata menghadap Ki Gede, untuk minta izin menemui Suranata yang berada di Banjar. "Anakku berada di Banjar sebagai seorang tawanan," berkata Empu Wisanata. Ki Gede mengangguk sambil menjawab. "Ya, Empu. Tetapi Empu telah menunjukkan ketulusan Empu dalam pertempuran untuk mempertahankan tanah perdikan ini. Empu telah membiarkan diri Empu dihinakan dan disebut sebagai pengkhianat oleh orang-orang yang semula berjalan seiring dengan Empu. Aku tidak pernah merasa benar-benar berjalan seiring dengan mereka, Ki Gede. Tetapi Ki Sabalintang mampu menjerat Duani, sehingga aku harus berada di antara mereka. Nyi Duani sekarang agaknya juga sudah berubah." "Ya. Tetapi Yatnilah yang sekarang berada di dalam jerat Ki Sabalintang. Namun Yatni yang sudah meninggalkan aku lebih dahulu, tidak begitu menjadi beban perasaanku." Ki Gede mengangguk-angguk. Namun Ki Gede itu pun kemudian bertanya, "Apakah Empu akan menengok Suranata bersama Nyi Duani?" "Ya. Aku akan mengajak Duani menemui kakaknya. Aku tidak tahu sikap Suranata sekarang. Tetapi hatiku tersentuh juga oleh tekad Suranata, tidak meninggalkan kawan-kawannya yang juga terluka parah. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tertolong lagi. Hari ini, seorang lagi di antara mereka yang meninggal dunia. Ya. Tadi pagi seorang kawan Suranata meninggal, meskipun luka-lukanya sudah mendapat perawatan yang baik." Empu Wisanata menarik nafas dalam-dalam. Tentu bukan salah orang-orang tanah perdikan menoreh. Mereka sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Mereka telah memberikan obat dan merawat sebagaimana orang-orang tanah perdikan sendiri. Tetapi luka-lukanya memang sudah sangat parah. Ki Gede memang tidak berkeberatan sama sekali bahwa Empu Wisanata akan melihat keadaan anaknya di Banjar. Ki Gede pun berharap bahwa pertemuan itu akan memberikan arti bagi Suranata. Sebenarnya lah, di keesokan harinya Empu Wisanata telah mengajak Nyi Duani untuk pergi ke Banjar. Menemani mereka adalah Ki Wijil, yang di medan pertempuran langsung berhadapan dengan Suranata itu. Di Banjar Padukuhan Induk, Empu Wisanata, Nyi Duani dan Ki Wijil diterima oleh pemimpin yang sedang bertugas. Pemimpin pengawal itu ternyata sudah menerima pesan dari Ki Gede, bahwa Ki Gede tidak keberatan jika Empu Wisanata dan Nyi Duani bertemu dengan Suranata. Suranata sendiri sudah berangsur baik. Meskipun ia masih sangat lemah. Seorang pengawal telah mempersilakan Empu Wisanata, Nyi Duani dan Ki Wijil duduk di pendapa. Sejenak kemudian, dibantu oleh seorang pengawal, Suranata pun telah dibawa ke pendapa pula. Suranata tidak terkejut melihat kehadiran ayah dan adik perempuannya itu. Ia memang sudah menduga bahwa pada suatu saat mereka tentu akan datang. Namun yang tidak diduganya, ayahnya justru datang bersama dengan Ki Wijil. "Bagaimana keadaanmu, Suranata?" bertanya ayahnya. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun menjawab. "Aku sudah menjadi berangsur baik, ayah." "Luka kakang nampaknya sangat parah," desis Nyi Duani. Di luar sadarnya Suranata pun memandang Ki Wijil yang duduk di sebelah ayahnya. Dengan sendat ia menjawab. "Ki Wijil masih membiarkan aku hidup lebih lama lagi. Aku ingin mengucapkan terima kasih." "Bukan aku yang menentukan, apakah Angger Suranata masih akan berumur panjang," sahut Ki Wijil. "Ki Wijil bukan saja tidak membunuhku, tetapi sebelum Ki Wijil meninggalkan tubuhku yang terluka parah, Ki Wijil telah memberikan obat, sehingga darah di luka-lukaku menjadi terhambat.
Jika saja hal itu tidak dilakukan oleh Ki Wijil, maka darahku tentu sudah menjadi kering. Empu Isanata mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berdesis. Aku juga mengucapkan terima kasih, Ki Wijil. Ki Wijil menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu di luar sadarnya Nyi Duani bertanya. Jadi di medan Kakang Suranata bertemu dengan Ki Wijil? Bukan salah Ki Wijil, desis Suranata. Akulah yang tidak tahu diri. Aku merasa diriku terlalu tangguh. Aku mengira bahwa aku mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Ki Wijil. Tetapi ternyata ilmuku tidak ada sehitamnya kuku bagi Ki Wijil. Angger Suranata terlalu merendahkan diri. Akan berumur panjang, sahut Ki Wijil. Kemurahannya sajalah yang membuat aku masih bertemu dengan kau sekarang, Duani. Nyi Duani menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa kakaknya bukan seorang yang mengenal basa-basi. Ia akan mengumpati Ki Wijil seandainya hatinya tidak merasakan sentuhan-sentuhan lembut. Karena itu, maka Nyi Duani pun percaya bahwa Ki Wijil memang telah membiarkan kakaknya hidup, meskipun ia mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Nyi Duani pun segera teringat apa yang pernah dialaminya sendiri ketika ia berperang tanding melawan Sekar Mirah. Seandainya ia tidak mempunyai pengalaman itu, maka mungkin ia sudah membunuh saudara perempuannya sendiri. Ternyata peristiwa itu telah menambah pengalaman jiwa Nyi Duani. Bahwa tidak semua permusuhan harus diselesaikan dengan kematian. Nyi Duani pun mengucap syukur di dalam hatinya, bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang yang hatinya seluas samudra. Yang mampu meredam dendam di hatinya. Dalam pada itu, Empu Isanata pun kemudian bertanya kepada Suranata. Jika kau sembuh nanti, apa rencanamu? Aku tahanan di sini. Aku tidak dapat membuat rencana apa-apa. Aku menunggu diadili dan dijatuhi hukuman. Mungkin hukuman mati. Empu Isanata menarik nafas dalam-dalam. Sedangkan Nyi Duani berdesis. Tidak, Kakang. Kakang tidak akan dihukum mati. Aku telah melakukan satu kesalahan yang tidak ada duanya. Aku telah terlibat dalam pemberontakan. Hukuman bagi seorang pemberontak adalah hukuman mati. Aku dapat mohon keringanan hukuman bagimu, berkata Empu Isanata. Tidak, Ayah, biarlah hukuman itu dijatuhkan sesuai dengan paugeran yang berlaku. Jika Ayah mohon keringanan hukuman, itu berarti hutangku masih belum lunas. Sudahlah, Suranata, jawab ayahnya. Jika kau melarikan diri dari masa hukumanmu, itu berarti kau masih berhutang. Tetapi pengampunan adalah salah satu kemurahan yang menghapuskan hutang itu. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih atas kesediaan Ayah untuk memohon pengampunan. Aku pun mengucapkan terima kasih seandainya ada kemurahan untuk memberikan pengampunan, sehingga hukumanku menjadi lebih ringan. Tetapi aku mohon, biarlah aku menerima hukuman yang memang seharusnya aku terima. Tanpa pengampunan sama sekali. Dengan demikian, aku benar-benar telah melunasi hutangku. Aku akan merasa tidak mempunyai beban lagi, Ayah. Empu Isanata menarik nafas dalam-dalam, katanya. Baiklah. Aku tidak akan mengajukan permohonan itu. Tetapi jika pengampunan itu datang dengan sendirinya, kau tidak pantas untuk menolaknya. Suranata mengangguk kecil. Katanya. Aku mengerti, Ayah. Sementara ini, kemana kawan-kawanmu pergi? Apakah kau berjanji untuk menyusul mereka, atau tanpa pembicaraan apapun kau ditinggalkan begitu saja oleh Ki Sabalintang? Ki Sabalintang akan membawaku. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan sekian banyak orang yang terluka tanpa dapat berbuat apa-apa sama sekali. Dalam keadaan yang demikian, mereka tentu akan binasa. Kehausan, kehabisan darah dari gejolak kekecewaan dan kemarahan yang dapat mencekik mereka. Apakah mereka mengatakan, kemana mereka akan pergi? Ke hutan di sebelah Gunung Tidar. Empu Isanata mengangguk-angguk. Katanya. Sarang yang sulit ditembus. Ya. Apakah kau menguasai lingkungan itu? Tidak, jawab Suranata. Aku baru 2-3 kali datang ke tempat itu. Karena itu, aku tidak dapat mengetahui keadaan lingkungan itu sebaik-baiknya. Empu Isanata mengangguk-angguk, sementara. Suranata bertanya. Apa yang akan Ayah lakukan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa, Suranata. Jika saja Ki Lurah mengusulkan kepada Ki Patih Mandaraka. Ayah harus mencegahnya.
Hutan itu tidak diketahui dengan pasti isinya. Karena itu, jika sekelompok prajurit memasuki lingkungan itu, mereka benar-benar berada dalam bahaya. Apalagi tempat itu menjadi semacam ajang pertemuan orang-orang berilmu tinggi yang datang dari mana-mana. Mungkin saja setelah pertempuran itu Ki Sabalintang kehilangan banyak orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi dapat saja tiba-tiba datang 2-3 orang berilmu tinggi dari pengembaraan mereka, atau orang-orang berilmu tinggi yang ingin mencari hubungan dengan orang-orang berilmu tinggi di lingkungan mereka. Empu Isanata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, "Aku mengerti, Suranata. Tetapi Kakang jangan menolak pengampunan," berkata Nyi Duani selanjutnya. "Aku mengerti perasaan Kakang. Perasaan bersalah. Tetapi pengampunan adalah sah." Suranata tersenyum. Katanya, "Aku akan memikirkannya, Duani." "Terima kasih, Kakang. Semakin cepat Kakang bebas, maka semakin cepat pula Kakang dapat menempuh satu kehidupan yang baru. Mudah-mudahan aku masih dapat menemukan sesuatu yang pantas bagi masa depanku." "Tentu Kakang," sahut Nyi Duani. Namun Nyi Duani itu pun kemudian berdesis. "Kakang, bagaimana dengan Bokayuyatni? Biarlah ia menemukan hari-harinya sendiri." "Apakah ia pergi bersama Ki Sabalintang?" bertanya Nyi Duani agak canggung. "Ya. Bukankah tidak ada masalah lagi bagimu?" "Tidak," jawab Nyi Duani dengan serta-merta. "Bagus. Mungkin Ki Sabalintang memang lebih tepat bagi Yatni." Nyi Duani tidak menyahut. Bagaimanapun juga ia mempunyai kenangan tersendiri. Hubungannya yang akrab dengan Ki Sabalintang. Harapan-harapan yang pernah disusun bersamanya. Bahkan ia telah melakukan apa saja untuk membangun mimpi-mimpinya itu. Tetapi Nyi Duani itu pun ternyata telah mengucapkan syukur bahwa segala sesuatunya masih belum terlanjur. Meskipun terasa pahit, tetapi kepergian Ki Sabalintang dari sisinya akan dapat memberikan kemungkinan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk beberapa lama Empu Isanata, Nyi Duani dan Ki Wijil masih berbincang dengan Suranata. Namun ketika mereka melihat Suranata menjadi letih karena keadaannya yang masih belum pulih kembali, maka Empu Isanata pun minta diri. "Kami akan kembali, Suranata. Aku harap kau segera sembuh." "Terima kasih, Ayah," tanya dengan kesungguhan hati. "Kakang," suara Nyi Duani menjadi semakin dalam. "Aku mohon Kakang jangan menolak pengampunan." Suranata tertawa. Sambil mengangguk ia berdesis. "Aku akan mempertimbangkannya, Duani." "Angger Suranata," berkata Ki Wijil kemudian. "Seperti yang dikatakan oleh Nyi Duani, pengampunan itu adalah sah. Karena itu, Angger tidak perlu merasa berhutang karena pengampunan. Kecuali seperti yang dikatakan oleh Empu Isanata, Angger sengaja melarikan diri sebelum masa hukuman itu habis." Suranata menarik nafas dalam-dalam. Matanya memandang ke kejauhan melintasi halaman banjar yang luas. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk kecil. "Angger Suranata jangan menetapkan hukuman atas diri sendiri lebih dahulu. Sebelum hukuman yang sebenarnya itu jatuh, Angger merasa seakan-akan mendapat pengampunan yang dapat menjadi beban di masa mendatang," berkata Ki Wijil kemudian. "Iya, Ki Wijil," desis Suranata. Ketika kemudian Empu Isanata, Nyi Duani dan Ki Wijil minta diri, maka Suranata itu pun berdesis. "Aku mohon ampun, Ayah. Jika pengampunan itu datang dari Ayah, maka justru bebanku akan berkurang. Selama ini aku telah menjadi anak yang durhaka." Empu Isanata tersenyum. Katanya, "Aku telah mengampunimu, Suranata." Nyi Duani yang sudah melangkah di halaman, tiba-tiba saja telah berbalik. Dipeluknya kakaknya sendiri sambil berkata, "Kakang, pada satu saat kita akan bersama lagi." Suranata mengangguk. Katanya, "Ya, kita akan bersama lagi dalam suasana yang damai." Nyi Duani melepaskan kakaknya. Namun ia pun kemudian sibuk mengusap air matanya. Sepeninggal Empu Isanata, Nyi Duani dan Ki Wijil, rasa-rasanya dada Suranata menjadi semakin lapang. Ia sudah memberanikan diri mohon pengampunan ayahnya. Dan itu sudah cukup baginya. Ia tidak memerlukan pengampunan dari siapapun lagi. Apakah ia akan diadili di tanah perdikan menoreh atau dibawa ke Mataram, sudah bukan soal lagi baginya.
Apakah ia akan dihukum seumur hidup atau dihukum mati, ia sudah pasrah. Sementara itu Empu Isanata memang memenuhi keinginan Suranata. Ia tidak berusaha minta keringanan hukuman secara langsung kepada siapapun. Namun justru keengganan Suranata untuk mohon pengampunan itu diceritakannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu pun tanggap akan sikap Suranata. Namun justru karena itu, Agung Sedayu menganggap bahwa penyesalan yang sebenarnya telah mengendap sampai ke dasar jantung Suranata. Ia pantas mendapat pengampunan, berkata Agung Sedayu dalam hatinya. Tetapi bukan berarti bahwa ia tidak harus menjalani hukuman sama sekali, karena ia sudah memberontak terhadap Mataram. Dalam pada itu, keadaan tanah perdikan Menoreh benar-benar sudah pulih kembali. Para petugas sandi yang mengamati keadaan sampai ke tempat yang jauh di luar batas tanah perdikan Menoreh, tidak melihat pertanda apapun yang dapat mengancam ketenangan tanah perdikan, sehingga karena itu, maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat tanah perdikan untuk merasa terancam. Dengan demikian maka kehidupan pun telah berjalan sebagaimana sebelum terjadi perang yang telah mengguncang tanah perdikan itu. Ketika laporan terperinci dari Ki Tumenggung Wirayuda sampai di Mataram, maka Mataram telah memerintahkan para prajurit dari Ganjur untuk kembali ke barak mereka. Sesuai dengan laporan itu, maka kehadiran para prajurit dari Ganjur itu sudah tidak diperlukan lagi. Ketika pasukan dari Ganjur itu meninggalkan tanah perdikan, maka Ki Gede sendiri ikut hadir untuk melepas mereka. Atas nama rakyat tanah perdikan Menoreh, Ki Gede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para prajurit yang telah membantu menyelamatkan tanah perdikan itu. Dalam pada itu, Ki Gede telah menyerahkan kenang-kenangan bagi para prajurit Ganjur itu. Memang harganya tidak seberapa jika dinilai dengan uang. Apalagi diperbandingkan dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh para prajurit dari Ganjur. Tetapi kami serahkan kenang-kenangan yang tidak berharga ini sebagai ucapan terima kasih kami yang tulus. Ki Gede telah menyerahkan 3 ekor kuda yang besar dan tegar bagi pasukan yang kembali ke Ganjur itu. Namun dalam pada itu, pengorbanan yang telah diberikan oleh para prajurit dari Ganjur itu ditandai dengan beberapa nisan yang terdapat di makam para prajurit dan pengawal yang gugur. Namun ketenangan dan ketentraman di tanah perdikan Menoreh itu telah menjadi perhatian bagi 2 orang yang memang bertugas untuk mengamati keadaan tanah perdikan. Dengan sabar mereka menunggu tanah perdikan itu menjadi terasa tenang, serta kehidupan mulai berjalan dengan wajar. Ketika Kertalandak mendapat laporan itu, maka ia pun tertawa sambil berkata, "Agaknya sudah saatnya kita bertindak. Yang penting kita harus membuat tanah perdikan menjadi resah. Aku tidak ingin melihat tanah perdikan itu menjadi tenang untuk waktu yang lama. Dendam yang tersimpan ini harus ditumpahkan. Apakah kita tidak perlu berhubungan dengan kelompok-kelompok lain yang mengalami keadaan yang sama seperti kita? Kau akan kehilangan sebagian dari rejeki yang disediakan bagi kita di tanah perdikan itu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara Kertalandak berkata, "Kita akan mandi, menyelam, sekaligus minum sepuas-puasnya." Tetapi seorang yang lain pun bertanya, "Apakah kita benar-benar tidak akan pergi ke Gunung Tidar untuk bertemu dan berbicara dengan kelompok-kelompok yang lain, yang telah sepakat untuk berbicara di hutan sebelah Gunung Tidar itu?" "Buat apa? Aku cuma mendengarkan Ki Sabalintang berbicara tentang sebuah perguruan yang bakal berdiri. Apa kelebihan nama perguruan Kedung Jati? Tongkat baja putih itu?" Ki Sabalintang yang sudah memegang satu di antara sepasang tongkat itu sama sekali tidak berdaya di tanah perdikan Menoreh. Padahal di tanah perdikan pun hanya ada satu saja tongkat baja putih itu. Tetapi kita akan menjalin hubungan kita terus-menerus dengan kelompok-kelompok yang lain. "Apakah itu perlu?" bertanya Kertalandak. "Apakah keuntungan kita dengan hubungan seperti itu? Dalam pergaulan antara kelompok-kelompok yang berusaha menyatu di bawah pimpinan Ki Sabalintang itu, yang ada hanyalah kewajiban-kewajiban. Kita tidak pernah mendengar yang baik-baik yang ada pada kita. Karena itu, aku menjadi jemu. Aku masih berharap Ki Darpatenaya akan mampu membunuh Agung Sedayu dan Empu Isanata. Tetapi ternyata semuanya itu tidak lebih dari sebuah mimpi. Ternyata bukan Ki Lurah Agung Sedayu yang terbunuh, apalagi kemudian membunuh Empu Isanata. Tetapi ternyata justru Darpatenaya itu sendiri yang terbunuh." "Ki Lurah Agung Sedayu memang mempunyai kemampuan iblis," desis Kertalandak kemudian.
Namun kita tidak akan bertemu siapa-siapa dari tanah perdikan menoreh, selain para pengawal di padukuhan-padukuhan. Kita akan dengan serentak merampok 4 atau 5 rumah di sebuah padukuhan. Kemudian kita akan segera melarikan diri. Aku masih belum dapat mengatakan siapa saja yang harus dibunuh dalam perampokan itu. Hal itu sangat tergantung kepada keadaan. Tetapi pada dasarnya kita memang akan merampok dan membunuh untuk melepaskan dendam kita, sekaligus mendapatkan bekal untuk hidup kita mendatang. Kawan-kawannya tidak ada yang membantah lagi. Mereka pun menyatakan tunduk kepada Kertalandak. Demikianlah, Kertalandak itu pun telah mematangkan rencananya. Mereka akan mendatangi sebuah padukuhan yang terhitung kaya. Mereka harus dapat bekerja dengan cepat, agar mereka dapat cepat pergi sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Kita bagi kelompok yang akan pergi bersama kita ke tanah perdikan menoreh menjadi 4. 3 kelompok akan merampok di 3 rumah bersamaan, 1 kelompok mengamati keadaan. Jika perlu maka dapat saja terjadi benturan senjata. Namun kitalah yang harus lebih banyak mengalah dan berusaha untuk melarikan diri. Jangan sampai terjebak ke dalam lingkaran kekuatan para pengawal, sehingga kita terikat dalam pertempuran yang panjang. Jika para pengawal itu sempat memanggil bantuan, maka kita akan terjebak dan tidak akan pernah dapat keluar dari tanah perdikan itu lagi. Demikianlah, 3 hari sebelum rencana itu dilaksanakan, Kertalandak telah mengirimkan beberapa orang bergantian mengamati sasaran. Sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh dari perbatasan telah dipilih oleh Kertalandak. Padukuhan yang agak besar dan mempunyai beberapa orang yang hidup berkecukupan. Selain petani yang memiliki tanah yang luas, juga seorang saudagar ternak. Yang lain seorang bekel tua, sedangkan masih ada pula juragan kain dan kerajinan tangan. Para petugas yang mendahului rencana perampokan itu telah memberikan laporan terperinci kepada Kertalandak. Mereka pun sudah mengamati keadaan rumahnya. Seorang yang berpura-pura menawarkan gerabah dengan menuntun seekor kuda beban, berhasil memasuki halaman rumah dari orang-orang yang dianggap memiliki kekayaan lebih banyak dari tetangga-tetangganya. Ternyata rencana Kertalandak cukup matang. Selain memperhitungkan keadaan di padukuhan itu, Kertalandak telah menghitung hari dan pasaran dengan seksama. Kita harus memasuki padukuhan itu dari arah timur, berkata Kertalandak. Ingat, jangan lebih dari saat ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya. Kita akan pergi ke arah mana? Bertanya seorang kawan. Kita akan dapat pergi ke arah manapun. Sebaiknya kita memang berpencar, agar para pengawal yang tentu akan segera berdatangan tidak dapat mengejar kita ke satu arah. Namun kita pun akan segera berkumpul lagi di tempat yang akan kita pilih nanti. Kertalandak itu pun kemudian telah menunjuk 3 orang yang akan memimpin kelompok-kelompok kecil yang akan merampok di 3 rumah bersamaan waktunya, kemudian 1 kelompok yang lain akan dipimpinnya sendiri untuk mengamati keadaan. Jika perlu, bertempur dengan para pengawal untuk melindungi kawan-kawannya yang melarikan diri. Aku akan menyebarkan sirep pada wayah Sepiwong. Aku berharap bahwa pengaruhnya akan dapat menjangkau seluruh padukuhan. Kau mampu melakukannya? Bertanya seorang kawannya. Aku tidak sendiri. Aku akan melakukannya berempat, masing-masing dari sudut-sudut padukuhan. Seandainya ada yang tidak terjangkau oleh ilmu sirep itu, maka jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Kita akan dapat mengatasinya. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, Kertalandak telah membawa sekelompok pengikutnya untuk merampok di padukuhan Nambangan. Sebuah padukuhan yang cukup besar, terletak tidak jauh dari Kali Praga. Ada beberapa orang yang dapat dianggap kaya tinggal di padukuhan itu. Padukuhan Nambangan adalah salah satu padukuhan dari tanah perdikan menoreh yang terhitung agak minggir ke utara. Ingat, kita mendatangi padukuhan itu dari arah timur. Pada saat wayah Sepiwong, aku akan menebarkan sirep. Kemudian menjelang tengah malam, kita akan memasuki padukuhan itu. Tetapi kita tidak boleh berada di padukuhan itu sampai lewat ayam jantan berkokok, untuk menghindari pengawal yang akan segera bangkit dan kita akan mengalami kesulitan. Apalagi jika mereka sempat memukul kentongan, sehingga suaranya terdengar sampai ke padukuhan lain. Para pengikutnya mendengarkan pesan Kertalandak itu baik-baik. Mereka juga tidak mau mati di tanah perdikan menoreh sebagaimana kawan-kawan mereka. Sebenarnya lah, menjelang wayah Sepiwong, Kertalandak dan para pengikutnya sudah mendekati padukuhan Nambangan dari arah timur. Mereka sudah bersiap untuk memasuki padukuhan itu menjelang tengah malam,
Setelah sirep yang ditebarkan oleh Kertalandak dan 3 orang kawannya mencengkam seisi padukuhan. Kertalandak sendiri bersama 3 orang kawannya yang memiliki kemampuan ilmu sirep telah bersiap di tempat mereka masing-masing. Mereka tidak akan menunggu isyarat apa-apa. Demikian mereka sampai di sudut padukuhan, maka mereka pun langsung mencari tempat yang terbaik untuk memusatkan nalar budi mereka, menebarkan sirep ke seluruh padukuhan. Di wayah sepi wong, padukuhan itu memang sudah tertidur. Yang masih belum tertidur hanyalah tinggal beberapa orang saja, selain anak-anak muda yang meronda di gardu-gardu. Anak-anak kecil yang biasanya terbangun pada saat-saat menjelang ayam jantan berkokok, tidak seorang pun yang membuka matanya. Mereka tidak sempat minta minum ibunya, karena tidak seorang pun di antara anak-anak kecil itu yang terbangun. Bahkan ibunya pun tertidur dengan pulasnya. Mereka tidak ingat lagi untuk memberi bayi-bayi mereka minum menjelang tengah malam. Seorang laki-laki yang masih duduk sambil merenung di ruang dalam, telah mematikan lampu dan berbaring di amben yang besar di ruang dalam. Tidur. Padukuhan Nambangan benar-benar telah tertidur lelap. Mereka tidak sempat berusaha melawan sirep, karena pada wayah sepi wong hampir semua orang memang sudah tertidur. Sementara itu, anak-anak muda yang berada di gardu pun telah diganggu oleh perasaan kantuk yang sangat. Ada 1-2 orang yang tidak mampu bertahan. Tiba-tiba saja mereka telah menjatuhkan diri dan berbaring, bahkan tertidur di gardu. Malam terasa aneh, berkata seorang anak muda yang seakan-akan matanya tidak lagi dapat dibuka. Kita semua menjadi kantuk. Udaranya terasa segar sekali, desis seorang yang bersandar dinding di sudut gardu. Tidak hujan, tetapi sejuknya. Bukan dingin. Langit bersih, berkata yang lebih tua. Tetapi anak muda yang bersandar dinding di sudut gardu itu sudah tidak menjawab lagi. Namun perasaan kantuk itu telah mencengkam semuanya. Satu-satu mereka yang berada di gardu itu tertidur. Yang tertua itu pun akhirnya tertidur juga. Angin malam bertiup semilir. Langit bersih. Bintang-bintang nampak bertebaran di langit, berkeredipan seakan-akan melontarkan isyarat manis. Dari kejauhan terdengar lolong anjing memecah sepinya malam. Namun orang-orang sepadukuhan Nambangan tidak ada lagi yang mendengarnya, kecuali seorang tua yang rambutnya sudah putih seperti kapas. Malam yang aneh, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Orang tua yang mempunyai beberapa pengalaman khusus di masa mudanya, yang membuat panggraitanya menjadi tajam. Ketika orang tua itu masih menjadi seorang pengawal, pernah mengalami luka-luka yang sangat parah. Hampir saja nyawanya terenggut dari tubuhnya. Namun akhirnya ia dapat sembuh kembali. Pengalaman itu sangat berarti bagi hidupnya. Untuk beberapa lama ia masih tetap menjadi pengawal tanah perdikan, sampai waktunya ia mengundurkan diri setelah pengalamannya menjadi semakin luas. Orang tua itu pun telah dicengkam oleh perasaan kantuk. Tetapi ia berusaha melawan. Ia pun menjadi heran bahwa cucunya yang biasanya terbangun di tengah malam, sama sekali tidak menggeliat di dekapan ibunya yang juga tertidur pulas. Ayah bayi itu bahkan mendengkur keras sekali. Namun seisi rumah itu sama sekali tidak merasa terganggu. Apa yang telah terjadi? Bertanya orang tua itu di dalam hatinya. Ketika orang tua itu keluar dari rumahnya dan turun ke halaman, suasananya memang terlalu sepi. Bahkan jangkrik dan belalang pun rasa-rasanya tidak ada yang berderik. Angin pun berhenti berdesir. Dedaunan menunduk keletihan dan tidur dengan tetap. Orang tua itu pun duduk di tangga serambi rumahnya. Matanya pun menjadi sangat berat. Tetapi orang tua itu telah berjuang untuk tidak tertidur karenanya. Bahkan kemudian orang tua itu terkejut ketika ia mendengar derap kaki kuda lewat di jalan di muka rumahnya. Beberapa ekor kuda berderap dan kemudian menghilang ke arah yang lain. Apa yang terjadi? Meskipun sudah tua, tetapi bekas pengawal itu masih dapat bergerak dengan tangkas. Dengan hati-hati ia menjenguk keluar regol rumahnya. Sepi. Namun ia tidak berhenti sampai sekian. Ia pun segera menghambur ke jalan dan berlari-lari kecil searah dengan derap beberapa ekor kuda. Laki-laki tua itu tertegun. Ia melihat beberapa ekor kuda berhenti di depan rumah seorang saudagar kain yang kaya. Orang tua itu pun telah menyelinap meloncati dinding halaman. Dengan sangat hati-hati ia mendekati rumah itu lewat halaman rumah yang disekat oleh dinding-dinding batu. Karena itu, maka orang itu pun telah meloncat-loncat setiap kali ia terhalang dinding.
Tetapi dengan demikian, maka orang tua itu pun telah kehilangan perasaan kantuknya. Dari halaman sebelah, orang tua itu menjenguk ke halaman saudagar kain itu. Ia melihat beberapa ekor kuda berada di halaman, selain yang berada di depan regol. Apa yang terjadi? Pertanyaan itu selalu memburunya. Laki-laki tua itu terkejut. Ia mendengar jerit menyayat sepi. Tetapi suara itu melambung di senyapnya malam. Rasa-rasanya tidak seorang pun yang mendengar kecuali orang tua itu. Tentu ada yang tidak sewajarnya terjadi, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, tetapi tentu sesuatu yang menyakitkan. Karena itu, maka laki-laki tua itu berniat untuk berbuat sesuatu yang dapat menolong keadaan. Dengan hati-hati pula laki-laki itu tua itu menyusup di antara pepohonan halaman dan kebun-kebun yang gelap serta meloncati dinding-dinding halaman, menuju ke Banjar. Di Banjar Padukuhan Nambangan, orang tua itu mendapati para pengawal yang bertugas tertidur nyenyak. Sementara itu, di halaman, di bawah cahaya oncor di regol, orang tua itu melihat jejak kaki-kaki kuda. Agaknya beberapa orang berkuda telah datang untuk meyakinkan, apakah para pengawal sudah tidur nyenyak. Sirep yang tajam, berkata orang tua itu. Karena itu, maka orang tua itu pun segera pergi ke pakiwan Banjar itu. Diambilnya gayung yang terbuat dari tempurung kelapa. Kemudian dibawanya air segayung itu naik ke pendapa Banjar. Sirep itu akan hilang jika aku menyiram mereka dengan air, berkata orang tua itu kepada diri sendiri. Sebenarnya lah orang tua itu telah menuang wajah para pengawal yang tertidur itu dengan air. 4 orang yang tidur nyenyak di pendapa Banjar itu terbangun. Tetapi mata mereka masih saja akan terpejam lagi. Bahkan 2 orang di antara mereka telah terbaring lagi sambil memejamkan mata mereka. Orang tua itu pergi lagi ke pakiwan. Ia membawa lagi segayung air dan menyiramkan air ke wajah anak-anak muda yang masih terkantuk-kantuk. Siapa yang melakukan ini? Pakaianku basah kuyup. Aku, jawab orang tua itu. Anak-anak muda itu mengenal orang tua itu dengan baik. Tetapi mereka tidak mengerti, kenapa orang tua itu telah mengguyurnya dengan air dingin. Kenapa kalian berada di situ? Orang tua itu justru bertanya. Kami bertugas, jawab seorang di antara mereka dengan mantap. Bertugas apa? Bertanya orang itu pula. Berjaga-jaga. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak muda saling berpandangan. Sambil menarik nafas dalam-dalam seorang di antara mereka berdesis. Kami tertidur. Lihat halaman Banjar ini. Ada jejak kaki kuda. Gelagah Putih dan kawan-kawannya, bertanya salah seorang pengawal yang tertidur itu. Bukan. Agaknya rumah Ki Saudagar dirampok orang. Rumah Ki Saudagar? Ya. Ada beberapa ekor kuda di halaman rumah saudagar kain itu. Aku mendengar orang berteriak-teriak. Tetapi seisi padukuhan ini telah tertidur nyenyak. Para pengawal itu pun saling berpandangan sejenak, yang tertua di antara mereka pun berkata. Marilah. Kita pergi ke rumah Ki Saudagar. Hanya berempat, bertanya orang tua itu. Kita singgah di gardu. Kita ajak kawan-kawan kita yang berada di gardu sebelah simpang 4, dan yang berada di gardu di mulut lorong sebelah barat. Mereka semuanya tertidur. Kalian memerlukan waktu untuk melakukannya. Kalian harus membangunkannya sehingga mereka benar-benar menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Baru kemudian kalian pergi ke rumah Ki Saudagar. Jadi apa yang harus kami lakukan? Pukul kentongan. Biarlah para pengawal di padukuhan tetangga datang. Kami akan melakukan kedua-duanya. Kami akan membangunkan kawan-kawan kami dan sekaligus memukul kentongan di gardu itu. Hati-hati. Jika para perampok itu mendatangi kalian dengan marah, maka orang-orang yang masih tertidur itu akan dapat menjadi korban tanpa perlawanan. Anak-anak muda itu memang menjadi bingung. Namun yang tertua di antara mereka berkata, kita membagi diri. Masing-masing ke sebuah gardu. Membangunkan yang tertidur, suruh mereka meninggalkan gardu, lalu pukul kentongan. Aku akan memukul kentongan di Banjar ini. Keempat orang anak muda itu pun segera memencar dengan hati-hati. Seorang di antara mereka melewati rumah seorang petani yang berkecukupan. Ia pun terkejut melihat beberapa ekor kuda di halaman rumah itu. Apakah para perampok itu sudah pindah merampok di rumah ini pula? Bertanya anak muda itu kepada diri sendiri.
Tetapi ia tidak sempat merenung. Ia pun kemudian menyelinap ke gardu di mulut lorong. Seperti yang dilakukan oleh orang tua itu atas dirinya, maka anak muda itu telah mengambil air dari gentong di sebelah regol rumah di hadapan gardu itu. Air yang memang disediakan bagi orang-orang yang berjalan kaki dan kehausan. Dengan siwur tempurung kelapa, anak muda itu menyiram kawan-kawannya yang tertidur di gardu perondaan silang melintang. Anak-anak muda yang terbangun itu mula-mula menjadi marah. Tetapi ketika disadarinya apa yang terjadi, maka mereka pun segera meninggalkan gardu. Bersiap-siaplah. Kalian harus menghilangkan kantuk kalian lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu, agar kalian tidak bertempur dengan mata terpejam. Anak-anak muda yang berada di gardu itu tidak menjawab. Sementara anak muda yang membangunkan mereka pun berkata, "Guyur kepala kalian dengan air di gentong itu. Aku akan memukul kentongan. Sebaiknya kalian siap untuk berbuat sesuatu, lebih baik kalian bersembunyi dahulu." Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk tetapi masih ada di antara mereka yang matanya belum terbuka sepenuhnya. "Kekuatan sirep ini benar-benar luar biasa," berkata anak muda yang membangunkan mereka itu. Sekali lagi ia mengambil sesiur air dan menyiramkannya kepada anak-anak muda yang masih dicengkam oleh kantuk yang berat. Selagi anak-anak muda itu berusaha untuk menyadari keadaan sepenuhnya, maka anak muda itu sudah memukul kentongan dengan nada titir. Suara kentongan itu pun kemudian telah disahut oleh suara kentongan di Banjar. Kemudian terdengar suara kentongan di dua arah yang lain lagi. Suara kentongan itu telah mengejutkan para perampok yang sedang sibuk mengumpulkan barang-barang berharga di 3 buah rumah orang yang cukup kaya di padukuhan itu. Menurut perhitungan Kertalandak, kekuatan sirepnya baru akan mulai memudar setelah ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya. Tetapi justru baru saja lewat tengah malam, ternyata padukuhan itu sudah terbangun. Kita cari suara kentongan itu. Kita bunuh orang yang memukul kentongan. Sebelum Kertalandak mengambil keputusan, terdengar suara kentongan di padukuhan sebelah telah menyahut dengan irama yang sama. Titir. Tidak ada gunanya, berkata Kertalandak. Kita harus segera pergi sebelum para pengawal padukuhan sebelah menyebelah itu berdatangan. Kertalandak pun kemudian telah memerintahkan orang-orangnya untuk memberitahukan kepada para pengikutnya itu untuk meninggalkan padukuhan Nambangan. Bawa apa yang mungkin dibawa? Para pengikut Kertalandak yang mendapat perintah itu pun segera bersiap untuk pergi. Mereka pun menyadari bahwa jika mereka terlambat, maka mereka akan terjebak. Jika para pengawal dari padukuhan sebelah berdatangan, sementara mereka tidak terkena pengaruh sirep, maka para pengikut Kertalandak itu tidak akan sempat lagi untuk pergi. Sementara itu suara kentongan pun semakin menjalar. Tidak hanya di padukuhan-padukuhan terdekat, tetapi juga di padukuhan-padukuhan yang lain. Suara kentongan itu pun akhirnya menjalar sampai ke padukuhan induk. Karena itu, maka dengan sigapnya para pengawal berkuda pun segera mempersiapkan diri. Di antara mereka adalah Gelagah Putih dan Sabung Sari. Sementara itu Prastawa sendiri masih harus beristirahat untuk beberapa lama. Sejenak kemudian, 15 orang pengawal berkuda bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari telah melarikan kuda mereka dengan kencangnya. Para pengawal itu mengenali suara kentongan yang menjalar ke padukuhan-padukuhan itu dari isyarat yang tersirat di sela-sela irama titir itu, sehingga mereka langsung dapat menuju ke padukuhan yang memerlukan bantuan itu. Dalam pada itu, para pengawal dari padukuhan-padukuhan terdekat pun telah bergerak pula menuju ke padukuhan sumber isyarat itu. Ketika para pengawal berkuda memasuki padukuhan itu, maka para pengawal dari padukuhan-padukuhan sebelah pun telah berdatangan pula. Namun yang mereka jumpai hanya beberapa orang peronda. Sementara itu padukuhan Nambangan itu seakan-akan masih tetap tertidur. Gelagah Putih dan Sabung Sari pun langsung mengenali suasana di padukuhan itu. Kepada para pengawal berkuda Gelagah Putih pun berkata, "Berhati-hatilah. Padukuhan ini tengah dicengkam oleh kekuatan sirep yang sangat tajam." Para pengawal itu pun merasakan pula suasana yang berbeda. Bahkan mereka pun mulai disentuh pula oleh perasaan kantuk. Tetapi mereka sempat berjuang untuk mengatasinya, sehingga mereka tidak tertidur nyenyak sebagaimana isi padukuhan itu. "Apa yang terjadi?" beranya Gelagah Putih. "Perampokan," jawab seorang peronda yang telah benar-benar mampu mengatasi kekuatan sirep. "Bawa kami ke sana." Iring-iringan itu kemudian bergerak dan membagi diri.
Sebagian telah dibawa ke rumah petani kaya yang telah dirampok, sementara yang lain pergi ke Banjar. Namun orang tua yang berada di Banjar itu pun berkata, rumah Ki Saudagar telah dirampok. Para pengawal itu pun telah menyebar. Agaknya segerombolan perampok telah melakukan perampokan di beberapa tempat di Padukuhan Nambangan. Namun para pengawal itu hanya dapat menggertakkan giginya. Kemarahan bagaikan meledakkan jantung mereka. Para pengawal itu menemukan Ki Saudagar terbaring di lantai ruang dalam rumahnya dengan berlumuran darah. Tidak jauh dari tubuh itu, Nyi Saudagar juga terbaring diam. Namun Nyi Saudagar itu ternyata masih hidup, sehingga beberapa orang berusaha untuk merawatnya. Para pembantu dan pelayan Ki Saudagar itu tidak seorang pun yang sudah terbangun. Mereka masih tertidur nyenyak di bilik mereka masing-masing. Bersambung ke bab 460. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.